Pak Zhang, apakah kau sudah mencapai standar kinerja bulan ini? Saya dengar laporan kinerja sudah dirangkum dan dikirim ke Tuan Lin. Karyawan lama, pada dasarnya tidak ada masalah. Tapi Chen muda ini tidak punya pesanan sama sekali bulan ini. Kinerjanya masih nol. Saya khawatir jika Ibu Lin melihat ini, dia akan memecatnya. Kinerja nol. Wang pergi panggil Chen Fan ini kemari. Chen Fan, Ibu Lin mencarimu. Chen Fan pasti akan dipecat. Chen Fan, kinerjamu nol selama beberapa bulan berturut-turut. Ada juga yang melaporkan kau bermalas-malasan dan tidur saat jam kerja, bermain game. Saya harap kau bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Bukankah masih ada 1 hari lagi bulan ini? Apa maksudmu? Kau bisa mencapai target kinerjamu di hari terakhir ini. Tugas pesananmu adalah 2 juta. Jangan bilang 2 juta. Bahkan jika itu 20 juta, ini juga mudah sekali bagiku. Sangat bagus, akting yang bagus. Hampir menipuku. Aku sudah memutuskan. Memintamu berpura-pura menjadi pacar. Malam ini, ikut denganku ke pesta ulang tahun ayahku yang ke-60. Jika tugasnya selesai, kinerja bulan ini akan dibebaskan untukmu. Sudah selesai. Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Chen. Saya harus menemani wanita galak ini bertemu orang tuanya. Nona Lin, mengapa kau tidak mencari orang lain? Simpan kembaliannya. Ini janji. Chen Fan, ayo kita pergi sekarang, kalau tidak akan terlambat. Nona Lin, izinkan saya berganti pakaian. Berganti pakaian. Saya hanya membuat ayah saya tidak puas dengan Chen Fan. Dengan begitu, dia tidak akan memaksa saya menikah lagi. Jangan berganti. Ayo kita pergi sekarang. Chen Fan, anak nakal ini, mengandalkan kemampuannya sendiri. Hanya keluar dan mencoba-coba kehidupan di perusahaan lain. Keterlaluan dia meninggalkanmu. Qin Zhaoge, di sini seperti ini. Zhaoge, jangan khawatir. Aku dan ayahnya, cepat atau lambat aku akan membawanya kembali dan menikahimu. Anak ini terlalu suka bermain-main. Setelah kau menikah, kau benar-benar harus menjaganya baik-baik untukku. Paman, Bibi, jangan khawatir. Tunggu sampai Kak Fan puas bersenang-senang. Dia akan kembali dengan sendirinya. Masih kau, Zhaoge, yang masuk akal. Ketika aku menemukan anak ini, aku harus memberinya pelajaran yang keras. Tuan, kami sudah menemukan di mana Tuan muda berada. Di mana Kak Fan? Di rumah keluarga Lin di Kota Jaya. Segera siapkan pesawat ke Kota Jaya. Ayah. Ini menantu laki-laki tertua saya. Dia adalah pemimpin. Ini dia datang. Ayah, saya tahu ayah suka kaligrafi dan lukisan. Jadi saya sengaja membawakan diagram bambu dan batu karya Zheng Banqiao. Semoga ayah menyukainya. Semoga kebahagiaan ayah seluas lautan timur, Gunung Shoubinan. Lukisan ini jelas karya asli Zheng Banqiao sekilas pandang. Fang Xiong, kamu sangat perhatian. Hahaha. Ayah, ini menantu laki-laki kedua saya di bisnis properti. Banyak proyek properti di Jiangcheng dikembangkan olehnya. Ini adalah barang bagus yang saya dapatkan beberapa waktu lalu. Membeli vas porselen biru putih dinasti Yuan. Saya akan memberikannya kepada ayah sebagai hadiah ulang tahun. Ini benar-benar vas porselen biru putih dinasti Yuan. Harganya tidak murah. Kamu telah menghabiskan begitu banyak. Asalkan ayah menyukainya. Saya harap ayah sehat selalu. Semoga sukses. Ngomong-ngomong, ayah, bagaimana dengan Ruosue? Kenapa aku tidak melihatnya? Bukankah dia datang? Ibu, aku sudah membawa pacarku untuk menghadiri perayaan ulang tahun ayah yang ke-60. Bu, aku membawa pacarku ke ulang tahun ayah yang ke-60. Sayang, kamu terlalu nakal. Bohongi saja orang tuamu. Apa yang barusan kamu panggil aku? Sayang,
Ada APA, memangnya tidak bol? Aku sangat ingin bekerja sama dengan aktingmu. Chen Fan, lebih baik kamu bekerja sama denganku dalam berakting. Jika aku tahu kamu punya ide lain, kamu akan menderita karenanya. Ikut aku. Ayah, aku berhasil kali ini. Aku membawakanmu pacarmu kembar. Apakah ayah puas sekarang? Ini menantu baik yang kamu temukan untukku. Kakak ketiga, ayah sangat cemas tentang pernikahanmu. Tapi, kamu tidak bisa asal-asalan mencari seseorang untuk kami, kan? Apa pekerjaanmu? Mungkinkah dia pengantar makanan? Menyebutnya pengantar barang saja sudah memberinya pujian berlebihan. Aku terlihat seperti tunawisma. Bukankah seharusnya begitu? Hanya seorang pria miskin. Seluruh tubuhnya memancarkan bau kemiskinan dan kepahitan. Orang seperti ini pantasnya ada di pesta ulang tahun ayah. Petugas keamanan, usir dia dari sini. Sudah kubilang dia pacar. Jika kalian ingin mengusir kami, usir kami berdua bersama-sama. Apa pekerjaanmu, pemuda? Saya adalah itu. Dia adalah seorang pengusaha. Seorang pengusaha muda seperti saya. Ini untuk teknologi perdagangan internet. Saya ingat sekarang, bukankah dia hanya penjual kecil di perusahaan kakak ketiga? Aku bilang kenapa dia terlihat begitu familiar? Saya melihatnya terakhir kali di perusahaan. Kakak ketiga, kamu tidak bisa berbohong seperti ini kepada ayah kita. APA? Benar, Paman. Nama saya Chen Fan. Memang, saya bekerja sebagai tenaga penjualan di Li Group. Ruosue adalah bos langsung saya. Gaji bulanan saya sekitar 5 atau 6.000. Apakah kamu benar-benar bekerja sebagai tenaga penjualan di Lin S Group, Ruosue? Apakah ini penjelasan yang kamu berikan padaku? Ini. Paman, sebenarnya, penjualan hanyalah salah satu identitas saya. Jadi kamu punya identitas lain? Benar. Bagaimana denganku? Dia juga orang terkaya di ibu kota kekaisaran, tuan muda keluarga Chen, pewaris masa depan Chen Group, orang suci medis pertama Great Xia, Raja Perat Kegelapan, penguasa malam. Tentu saja, untuk diriku sendiri, dia juga tunangan masa depan Ruosue. Apakah dia tuan muda keluarga C? HMPH orang suci medis pertama Grecia. Dia masih penguasa malam. Sudah kubilang, agar kamu tidak membual. Tapi aku tidak membual. Kukap, Ruoksu, hentikan dia sekarang juga. Ayah jangan marah. Mungkin dia memang tuan muda keluarga Chen. Kalau begitu, kita tidak salah menyalahkan Ruosue. Guowei, apa kamu gila? Orang miskin seperti dia, seluruh badannya tidak seharga 100 yuan. Kamu bilang dia tuan muda keluarga Chen? Saya dengar begitu. Tuan muda keluarga Chen di ibu kota kekaisaran punya liontin giok. Terbuat dari kaca terbaik, giok hijau kekaisaran. Ada ukiran karakter Chen di atasnya. Apakah itu yang kamu bicarakan? Hai, ini. Ayah, dia pasti palsu. Itu sengaja disiapkan untuk berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Chen. Tidak APA hari ini. Saya mengundang Wu Tiancheng, seorang kolektor terkenal di dunia koleksi. Tuan Wu, ketika dia tiba, dia akan tahu secara alami apakah itu benar atau salah. Sekarang lihat APA yang kau lakukan. Tidak masalah. Hal palsu tidak bisa menjadi benar. Apa yang benar tidak bisa dibuat palsu. Ruoksu, meskipun aku cemas. Tapi kau tidak boleh merendahkan diri sendiri. Mencari penjual untuk dinikahi. Di mana muka keluarga Lin kami? Ya, Ruosue. Meskipun aku bukan orang besar seperti kakak iparmu, tetapi di kota maju, dia juga orang yang terpandang. Apakah kau mau menikahi seorang penjual? Bukankah itu merendahkan diri sendiri? Ruosue, APA yang dikatakan kakak ipar tertua itu benar. Kau lihat. Kali ini, kakak ipar tertua dan aku memberikan hadiah ulang tahun untuk ayah kami. Peta bambu dan batu Seng Ban Kiao, vas porselen biru putih asli. Ambil salah satunya dan nilainya 1 juta. Dia hanyalah seorang penjual rusak. Takutnya bahkan tidak mampu membeli hadiah ulang tahun ayah. Siapa bilang aku tidak punya uang untuk membeli hadiah ulang tahun? Ini bukan? Paman Lin, saya tahu Anda suka barang antik. Saya membelinya khusus untuk Anda. Apakah guci ini hadiah ulang tahunmu untuk ayahku? Kenapa kurasa benda ini seperti alat pembersih kotoran? Kakak ipar, tidak seperti. Benda ini untuk membersihkan tinja malam. Hahaha. Ruosue, apakah ini hadiah ulang tahun yang disiapkan pacar baikmu untukku? Kalau begitu aku... Sama-sama. Sama-sama. Jika bukan karena saya,
barang antik harta nasional ini tidak akan pernah Anda lihat seumur hidup Anda. Bagaimana bisa begini? Bukankah aku sudah memberinya 1 juta untuk membeli barang antik? Chen Fan, ayahku suka barang antik. Kartu ini berisi 1 juta. Ambil ini dan belilah barang antik yang layak. Untuk ayahku di pesta ulang tahun. Jangan khawatir, Pak Lin. Serahkan padaku. Kau bilang itu harta karun nasional. Sebuah kaleng yang tidak diinginkan siapapun. Kau benar-benar bilang itu harta karun nasional. HMPH, kulihat kau benar-benar buta. Bahkan vas porselen biru putih dinasti Yuan yang kuberikan, peta bambu dan batu Seng Ban Kiao yang dikirim oleh kakak iparku, tidak berani menyebut diri mereka sebagai barang antik harta nasional. Ini hanyalah sebuah guci rusak yang tidak diinginkan siapapun. Berani menyebut dirimu barang antik harta nasional. Kau tidak tahu, APA tentang barang antik. Apa itu peta bambu dan batu Seng Ban Kiao? Vas porselen biru putih dinasti Yuan, seseorang ditipu tanpa menyadarinya. Anak kecil, apakah kau meragukan pandangan saya dan kakak iparku? Hei, dia adalah orang rendahan yang tidak tahu apa-apa. Beraninya kau bilang hadiah yang kami kirim tidak bagus. Chen Fan, APA maksudmu? Apakah mereka berdua mengirim barang antik bahkan tidak sebagus guci rusakanmu? Tentu saja tidak sebagus, karena keduanya palsu. Tentu saja tidak sebagus itu, karena keduanya palsu. Dasar sampah, mau dipukuli, ya? Wobei, jangan impulsif. Chen Fan, kamu bisa makan sembarangan. Jangan bicara omong kosong. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa barang antik yang mereka berdua kirimkan itu palsu? Ayah, menurutku dia hanya orang udik yang tidak tahu apa-apa, yang bicara omong kosong di sini. Kakak ipar benar, dia adalah orang udik yang tidak tahu apa-apa. Porselen biru putih dinasti Yuan yang kuberikan padamu. Aku membutuhkan 3 juta rupiah untuk membelinya di lelang Garbo. Bagaimana mungkin itu palsu? Mengapa tidak bisa ada pemalsuan di lelang? Betapa bodohnya kamu. Lelang Garbo Adalah lelang paling berwibawa di ibu kota. Aku tidak percaya padanya. Haruskah aku percaya padamu? Aku hanya perlu mengingatkan agar tidak tertipu dan masih menghitung uang orang lain. Bocah, apa kamu cari masalah? Oh kakak ipar, jangan akrab dengan Chen Fan. Dia hanya bicara omong kosong. Jangan dimasukkan ke hati. Chen Fan, kenapa kamu masih tidak minta maaf kepada kakak ipar? Minta maaf untuk APA? Apa perlu minta maaf karena mengatakan yang sebenarnya? Ruashue, jangan hendakin aku. Aku harus memberinya pelajaran hari ini. Kukap, Chen Fan. Bukankah kamu bilang kedua barang antik ini palsu? Sekarang tunjukkan buktinya. Kalau tidak, tidak ada gunanya meskipun kamu adalah pacar Ruoshue. Ingin membuktikan itu palsu? Itu sangat sederhana. Chen Fan ternyata benar. Vas porselen ini palsu. Chen Fan bisa tahu sekilas bahwa vas porselen itu palsu. Sama sekali tidak seperti orang biasa. Apakah dia punya identitas lain? Rumah lelang Garbo terungkap di Beijing 10 tahun lalu karena menjual barang palsu. Aku tidak menyangka ada orang yang masih mempercayainya sekarang. Apa yang membuatmu begitu bangga? Bahkan jika botol porselen yang kuberikan palsu, lukisan bambu dan batu Seng Ban Kiao yang dikirim oleh kakak ipar, itu tidak mungkin palsu. Dia membelinya dari keturunan Seng Ban Kiao. Guo Wei benar, lukisan saya ini tidak mungkin palsu. Ah. Apa yang kau lakukan? Ini adalah lukisan bambu dan batu yang kubeli seharga 5 juta. Berikan aku kompensasi. Aku bertanya padamu, Seng Ban Kiao adalah pelukis dari dinasti mana? Ini adalah... Itu disebut nilon, juga dikenal sebagai serat poliamida, ditemukan pada tahun 1960. Aku bertanya padamu, Seng Ban Kiao adalah pelukis dari dinasti mana? Itu pada masa Kaisar Kangxi dari dinasti Qing. Dinasti Qing sudah punya nilon. Permisi, kau menghabiskan 5 juta untuk membeli barang palsu. Tuan Wu Tiansheng. Semoga Lin, kepala keluarga Lin, diberkahi secara alami seperti Laut Timur. Hidup selama Gunung Selatan. Semoga Anda berumur panjang. Terima kasih, Tuan Wu. Ini dia. Ini dia 2 barang palsu, baru saja dihancurkan olehku. Tuan Lin, dari mana tembikar ini berasal? Saya yang mengirimnya. Ada APA?
Ada masalah, orang tua? Jangan tidak sopan kepada Tuan Wu. Masih ada pertanyaan? Tuan Wu pasti sudah melihat bahwa kendi Anda adalah barang palsu. Ichla mengapa jabuta? Barani tidak sopan kepada Tuan Wu. Seseorang usir dia untukku. Menurutku kaulah yang harus diusir. Tuan Wu Anda adalah... Apakah kau tak keramik kuno ini? Ini adalah barang antik yang khusus digunakan untuk pengorbanan di dinasti Shang. Ini adalah harta nasional bernilai 100 juta. 1 miliar apa? APA? Tuan Wu? Apakah kamu yakin membacanya dengan benar? Seyatidak akan pernasala. Tuan. Akutidak pernah menyangka semur hidupku. Aku masih bisa melihat harta karun seperti ini. Aku tidak punya penyesalan bahkan jika aku mati. Harta karun tiada tara. Ini adalah harta nasional. Guci kotoran besar ini. Ternyata ini adalah harta nasional. Aku sudah bilang, ini asli. Kalian yang tidak percaya. Tuanlah, bisakah Anda memberitahu saya siapa pemilik harta nasional ini? Tolong bawa saya menemuinya. Bahkan jika aku berlutut untuk Anda. Ini dia. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 saya. Yang ini, itu adalah hadiah ulang tahun dari pacar putri saya. Apa? Harta nasional yang begitu berharga, diserahkan begitu saja. Sepertinya Anda adalah menantu. Pasti orang besar. Haha. Orang besar apanya? Saya lihat kamu baru saja mendapat rezeki nomplok. Mendapat rezeki nomplok ini. Aku khawatir aku sudah menghabiskan semua keberuntungan 8 kehidupan. Ayah, ini Chen Fengku yang bernilai jutaan. Dia membelinya begitu saja. Oh. Lihatlah hadiah luar biasa yang kamu berikan padaku. Aku akan sementara mengizinkanmu berkencan dengan Ruosue. Apa? Ayah? Bagaimana bisa ayah berjanji pada Ruosue? Bagaimana dengan berkencan dengan pemuda miskin ini? Bukankah ayah mendorong Ruosue ke dalam lubang api? Kita punya begitu banyak generasi kedua kaya di Beijing. Semua menyukai Ruosue. Pilihan manapun lebih baik daripada dia. Aku belum selesai. Aku hanya sementara menyetujui kalian berkencan. Tapi aku hanya memberimu 1 bulan. Dalam sebulan, jika kamu mendapatkan persetujuanku, aku akan mempertimbangkanmu sebagai menantu keluarga Lin. Jika tidak, itu tidak mungkin. Oh, Sepaket. Ngomong-ngomong, sudah dengar? Raja Tentara Bayaran Luar Negeri, Raja Naga, telah kembali ke rumah. Kini di Qingzhou kita, Sang Tuan akan mengadakan perjamuan naga untuknya. Hanya 1 bulan kemudian. Dan hal semacam ini, perjamuan mewah Tuan Wu. Apakah kamu sudah menerima surat undangannya? Hei, aku belum mendapatkannya. Sekarang semua keluarga besar di Qingzhou berlomba-lomba mendapatkan undangan. Aku dengar tentang Raja Naga. Di bawah usia 30, dia benar-benar menjanjikan di usia muda. Benarkah itu? Raja Naga adalah idolaku. Tentu saja. Jika Tuan Wu bisa memberi kami surat undangan dari keluarga Lin. Saya, Tuan Lin, pasti akan menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus. Bukankah itu hanya undangan? Aku bisa mendapatkan 10 di sini. Hanya dengan 1 panggilan telepon. Apa yang kamu bicarakan? Chen Fen, jangan tidak sopan. Perjamuan naga ini secara khusus diselenggarakan oleh Raja untuk Raja Naga. Undangan ini sulit didapatkan. Berhentilah menyombongkan diri di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menelepon sekarang. Afo, kirimkan aku 10 surat undangan ke perjamuan Tenglong segera. Ini menggelikan. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan 10 undangan, aku akan makan semua omongan. Chen Fen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong, kamu akan tahu nanti. Para jenderal Qingzhou tiba. Saya dengar pemimpin keluarga Lin merayakan ulang tahun ke-60 hari ini. Saya datang khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Saya berharap pemimpin keluarga Lin diberkahi sepanjang laut Tiongkok Timur. Panjang umur bagaikan gunung Nanshan. Yang mulia Panglima datang sendiri. Rumah sederhana ini sungguh merasa terhormat. Hahaha. Saya datang hari ini. Ada satu hal lagi. Oh, ada APA? Saya diperintahkan oleh Raja Naga. Kirimkan 10 undangan ke keluarga Lin untuk jamuan Tenglong. Ini benar-benar membuat saya, Lin, merasa sangat tersanjung. Tuan Panglima, tolong sampaikan terima kasih saya kepada Raja Naga. Keluarga Lin dihargai oleh Raja Naga. Sepertinya seseorang akan makmur dan sukses. Kami tidak mengenal Raja Naga. Haha, Raja Naga itu ibarat naga ilahi.
hanya terlihat kepalanya tapi tidak ekornya. Kamu tidak mengenal Raja Naga, tapi Raja Naga mengenalmu. Permisi. Lihat, sudah kubilang, 10 bisa dikirim, hanya dengan satu panggilan teleport. Sialan, apa kalian tidak dengar barusan? Yang membawanya ke sini adalah Raja Naga. Kamu Raja Naga. Selamat, kamu paham. Chen Fan, jangan bicara omong kosong. Ruosue, aku tidak bicara omong kosong. Aku adalah Raja Naga. Aneh, Raja Naga ini, bagaimana bisa tanpa alasan mengirimkan kami 10 undangan? Saya mengerti. Dia pasti tertarik pada Ruosue kita. Ruosue adalah wanita tercantik di King's Hall. Raja Naga sengaja menunjukkan perhatiannya. Jadi dia mengirimkan 10 undangan. Ruosue, bukankah kamu bilang Raja Naga adalah idola kamu? Ini kesempatanmu. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Bu, jangan bicara omong kosong. Hello. MA Tianrui meminta kita pergi memanah. Bukankah kamu sudah menemukan pacar baru? Gunakan saja dia sebagai tameng. Ide yang bagus. Baiklah, tunggu aku. Chen Fan, keluar bersama. Oke sayang, ayo pergi. Ini sudah dikonfirmasi. Tampaknya Nona Lin benar-benar berselingkuh dengan Chen Fan. Ya Tuhan, ternyata dia tampan dan benar-benar bisa dimanfaatkan. Ku bilang, kenapa dia tidak menandatangani tagihan setiap bulan? Masih bisakah kamu bermain game dengan tenang? Awalnya dia berhasil menangani Nona Lin. Hidup dari uang orang lain. Aku juga ingin makan. Hei, menurutmu apa yang disukai Nona Lin darinya? Menurutmu, apakah pria ini bisa menjadi seseorang yang hebat di ranjang 7 kali dalam semalam? Hahaha. Hei. Bisakah kamu memanah? Sedikit tahu. Hari ini, aku akan menunjukkan sesuatu yang baru kepada. Jangan permalukan aku. Xuanjayo. Penampilannya biasa saja, bentuk tubuhnya hanya bisa diterima. Yah, sayangnya, tidak berdaya dan tidak kompeten. Apa gunanya memiliki penampilan yang tampan? Ayo pergi, MA Xiao sudah lama menunggu. Bagaimana kamu datang? Aku sudah lama menunggumu. Ani adalah Biar kuberikan perkenalan. Namanya Chen Fan. Dia pacar Ruosue. Pekar. Aku tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Kamu terlihat asing. Keluarga Chen, dari ibu kota kekaisaran. Keluarga Chen dari ibu kota kekaisaran? Maksudmu keluarga Chinyong paling kaya raya? Benar. Bukan teman. Berhenti menyombongkan diri di sini. Jika saja tidak ada dua hal yang jatuh di bawah, kamu sudah melayang ke surga. Hahaha, lupakan saja kalau kamu tidak percaya. Kakak. Ruosue, bukankah kamu selalu ingin melihatku memanah? Hari ini aku akan mewujudkan keinginanmu. Hei, biar ku beritahu, MA Xiao kami, belum lama ini, baru saja mengikuti tur profesional panahan dunia. Meraih hasil bagus peringkat 9. Peringkat 9 di tur profesional dunia. Bukankah itu luar biasa? Hei Chen Fan, bukankah kamu bilang kamu berasal dari keluarga yang sangat kaya? Kamu pasti juga bisa memanah. Kenapa kamu tidak bertanding dengan MA Xiao? Mari kita menambah wawasan. Lupakan saja. Membosan kan. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Apa yang perlu dipersoalkan? Baiklah. Kalau begitu, jangan bilang aku menindas. Aku mencetak 80 poin di hari ini kita masing-masing 3 anak panah. Siapa yang mendapat poin terbanyak yang menang? Baiklah, kalau begitu mari kita bertanding. Tentu, aku duluan. Ya Tuhan, ini 10 cincin. MA Xiao memang seorang juara. Ini baru permulaan. Sepuluh cincin lagi. MA Xiao dalam kondisi baik hari ini. Ayo. Pacar Ruosue ada di sini hari ini. Tentu saja aku harus tampil luar biasa. Tuan muda ini tidak bisa ditertawakan olehnya. Wow. Kau kalah. Chen Fan, jangan permalukan aku. Jangan khawatir. Di antara 6 seni seorang pria, ada berkuda dan memanah. Maaf, aku tahu sedikit tentang itu.
Hey apa yang kau lakukan? Ini lebih baik daripada membunuh orang, kan? Apakah kau hila? Berani menembak tuan muda ini. Anak ini. Apa maumu? Biarkan kau menembak target. Kabuter dan penuh tipu muslihat. Aku tidak tahu. Aku membuat tuan muda ini ketakutan setengah mati. Tidak bisa mengenai sedekat ini. Kau juga pekundang. Dan seterusnya. Terlihat jauh lebih baik. Bagaimana dia bisa melakukannya? 100 langkah menembusnya. Mungkinkah dia bukan orang biasa? Terlihat jauh lebih baik. Wow, satu tembakan langsung ke jiwa. Ini terlalu pandai merayu. Jangan katakan apapun apakah itu akurat atau tidak. Anak ini terlalu menawan. Wow, sangat romantis. Jangan main-main dengan yang tidak berguna ini. Apakah kau akan bertanding atau tidak? Hal membosankan ini seharusnya segera berakhir. Jangan membuat alasan di sini. Kami kehabisan kesabaran. Aku mengerti maksudmu. Hanya ingin mengulur waktu. 3 bidikan berturut-turut MA Xiao tepat sasaran. Kau adalah nilai tertinggi. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana lagi kau bisa menang. Menyerah saja. Segala macam kemudahan itu tidak berguna. Pada akhirnya, ini bukan tentang kekuatan. Akan kuberitahu kau sesuatu, tuan muda ini. Semua pendidikan sejak usia dini adalah yang terbaik. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Ya, aku mengerti. Itu keberuntungan. Tidak tahu cara oportunis apa yang digunakan. Tidak masalah menipu gadis kecil. Mencoba menipu kami. Mimpi saja. Chen Fan, bisakah kau melakukannya? Jika tidak, mari kita menyerah. Tidak ada rasa malu kalah dari MA Xiao. Lagi pula, selalu ada orang yang lebih baik, dan selalu ada alam yang lebih tinggi. Ya, ada orang di atas orang lain, dan langit di atas langit. Tapi akulah langit itu. Apa yang kau lakukan? Apakah kau hila? Kau harus berhenti. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Dia akan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin? Pasti ada yang salah dengan mata. Panahan dengan mata tertutup. 3 anak panah semuanya mengenai sasaran. Ini bukan lagi yang bisa digambarkan oleh seorang penembak jitu. Apakah dia punya penglihatan clairvoyant? Aku tidak tahu apakah ini dianggap menang. Chen Fan, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Apa itu sulit? Mataku tertutup. Tapi bahkan jika musuh berjarak 1 kilometer, aku juga bisa menembak. Belum lagi sasaran puluhan meter ini. Ini lebih mudah bagi. Berhenti bicara omong kosong di sini. Menurutku kamu curang. Curang. Kamu. Tidak heran tuan muda MA mencurigaimu. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Begitu. Kamu pasti bisa melihatnya. Ya, Shal Sutra memang tembus pandang. Menurutku dia hanya berlagak. Kalian main duluan saja. Aku pergi duluan. Hehe. Kenapa kamu pergi? Tidak tahu, Nona. Anda siapa? Perkenalkan dirimu. Keluarga Qin dari ibu kota kekaisaran, Qin Zhaoge. Anda adalah Dewi nomor 1 di ibu kota kekaisaran. Putri sulung keluarga Qin. Benar-benar lebih baik melihat sekali daripada mendengar 100 kali. Di mana pria yang baru saja memanah tadi? Dia sudah pergi. Nona Qin, apakah Anda ada urusan dengannya? Anda siapa? Aku pacarnya. Pakar? Apakah ada yang ingin Anda lakukan dengannya? Bukan apa-apa. Ayo Ruosue, ayo makan bersama nanti. Aku tahu. Ada restoran Prancis baru di Jalan Tianhe. Oke, kalau begitu aku akan menelepon Chen Fan. Takutnya dia belum pernah ke restoran sebagus ini seumur hidupnya. Xuan Jiao. Hello. Kamu dari mana saja? Cepat kembali. Hider kan makan.
Makan malam Ma Xiao hari ini. Traktirannya Kak. Terima kasih banyak. Aku pernah dengar tentang restoran ini sebelumnya. Biaya minimum untuk satu ruangan di sini 100.000 yuan. Dari mana Ma Xiao baru-baru ini mendapatkan kekayaan? Ma Xiao baru saja membuka perusahaan pinjaman. Semuanya berjalan lancar. Uang segini, bagi Ma Xiao, tidak layak disebutkan sama sekali. Halo, pelayan. Saya mau yang ini. Dan ini, dan ini. Beri saya 2 botol lagi anger ini. Baik. Ma Xiao tidak tahu kalau kamu bisa berbahasa Prancis. Hey, Sekadar paham sedikit, tidak terlalu istimewa. Ruo Sue, menurutku bahasa Prancis Ma Xiao sangat biasa saja. Tata bahasanya tidak lancar. Tingkatannya sama seperti anak usia 3 tahun. Tuan Chen, maksud Anda juga bisa berbahasa Prancis? Ya, sedikit lebih baik darimu. Baiklah, kalau begitu kamu pesan sendiri. Silakan. Tuan Ma, jangan permalukan Chen Fen, bagaimana bisa dia? Sirang wanita cantik. Saya ingin seporsi kubis Paris, kerang panggang saus foie gras, kelenggan salmon marjoram. Pak, Anda fasih berbahasa Prancis. Aksen Paris Anda otentik sekali. Terima kasih banyak. Boleh saya minta nomor telepon Anda? Pak? Maaf, saya sudah punya pacar. Hei Ma Xiao, bukankah ada yang ingin kau katakan pada Ruo Sue? Kita semua jadi saksi hari. Cepat katakan. Sejujurnya, Ruo Sue, sebelumnya, aku tidak sabar untuk bertemu denganmu. Sebenarnya, aku ingin kau menyembuhkanku. Menyembuhkan penyakit? Ya, untuk saat ini aku akan membuatmu penasaran. Meskipun aku bernilai ratusan miliar, dokter jenis apapun bisa disewa. Tapi aku punya penyakit ini, hanya kau yang bisa menyembuhkannya. Ma Xiao, kau memang sakit. Aku memang sakit. Aku punya penyakit Aku merindukan Ruo Sue. Merindukan itu adalah penyakit. Ma Xiao, maksudku kau benar-benar sakit, dan aku tidak bercanda. Ada APA, Chen Fan? Mungkinkah kau fasih berbahasa Prancis? Apakah kau juga tahu ilmu kedokteran? Sedikit mengerti. Kau terlalu banyak bicara. Bagaimana kau bisa yakin aku sakit? Penyakit apa yang kumiliki? Ma Xiao, apakah kau merasa sangat lemah akhir-akhir ini? Pusing, anggota tubuh dingin, di malam hari juga sering berkeringat. Maaf, aku tidak punya gejala yang kamu sebutkan. Ya, kamu tahu sendiri. Apa yang kamu katakan begitu serius? Kalau begitu beri tahu aku. Penyakit apa sebenarnya yang kumiliki? Kalau begitu beritahu aku dulu, apakah kamu punya gejala-gejala ini? Jika kamu bilang tidak ada gunanya, aku mengatakan penyakit apa yang kumiliki. Ya, tapi itu karena aku sibuk dengan pekerjaan, kurang olahraga. Tuan Ma, penyakit Anda bukan sehari 2 hari. Dan itu juga bukan karena kurang olahraga, Anda kekurangan ginjal. Jika aku tidak salah, apakah kamu akhir-akhir ini minum tonik? Semuanya anjing, domba, dan kutsai. Kamu menjaga semua ini disebabkan oleh kerja berlebihan. Tuan Ma bekerja berlebihan. Itu memang menyebabkan kekurangan ginjal. Tapi kamu tidak bekerja berlebihan. Adalah kelebihan dalam hal itu. Jika aku tidak salah, apakah kamu masturbasi setidaknya 2 kali sehari? Chen Fen, kamu benar-benar bisa melakukannya. Agar bisa terus bersama Ruo Sue, kamu tidak bisa mengarang omong kosong apapun. Aku selalu lajang, sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada yang namanya kelebihan dalam hal itu. Ya, Tuan Ma adalah bos besar. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Tapi kamu terlihat cabul. Pasti kamu sudah melakukan terlalu banyak hal kotor seperti itu, kan? Hei, berhenti membicarakan topik menjijikan seperti itu. Ayo minum, semuanya. Ma Xiao, kamu tidak bisa minum alkohol kalau punya masalah ginjal. Chen Fen, aku lihat kamu terus bilang aku punya masalah ginjal. Menurutku, itu masalah ginjalmu. Berani minum 2 gelas denganku? Ma Xiao, Chen Fen, dia tidak pandai minum, tidak bisa minum alkohol. Ruo Sue, ayo kita minum 2 gelas. Semua orang senang hari ini. Ada APA? Kamu benar-benar bukan sampah, kan? Bahkan tidak berani minum. Oke, aku akan menemani. Oh. Lihat ekspresimu. Ada APA? Kamu tidak terbiasa minum. Tidak enak, anggur ini rasanya aneh. Aduh. Anggur merah botol ini berusia 97 tahun. Diproduksi di Chateau Latour,
salah satu dari 8 perkebunan terbesar di Prancis. Lebih dari 30.000 per botol. Dia, orang udik ini, tidak bisa terbiasa. Ayo, mari kita minum lebih banyak lagi. Anggur ini terlalu mahal. Aku merasa sakit saat minum. Marshall, bolehkah aku minta minuman lain? Ya, kamu bisa pesan apa saja yang kamu mau. Hal terakhir yang kutakuti adalah menghabiskan uang. Pelayan, buatkan pesanan untuknya. Pilih yang 10 tahun ini, tahunnya baru. Anggurnya pasti segar. Baik. Pria ini sangat bodoh. Baru saja memesan sebotol anggur berumur 10 tahun. Lebih baik minum ergoto saja. Ya, aku tidak tahu. Lin Ruosue, mengapa dia menemukan pecundang miskin seperti ini sebagai pacarnya? Aku sudah bilang untuk memesan dengan santai. Bagaimana bisa 1 botol cukup? Beberapa botol lagi? 3 botol. Anda yakin mau 3 botol anggur merah? Apa maksudmu? Apakah kamu takut aku tidak akan memberimu? Bukankah itu hanya 3 botol anggur merah murahan? Pergi cepat. Kamu merusak suasana hatiku. Hey Ruoxiu, coba ini. Bagaimana? Rasanya enak kan? Kamu harus percaya seleraku. Pelayan, tolong tagihannya. Juan Ma, total yang harus Anda bayar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah? Makan ini saja, 2 atau 300.000 rupiah. Kamu mau aku bayar 1 juta rupiah? Apa kamu pikir aku penyu yang belum pernah kesini? Panggil manajer Su kamu kesini. 1 juta, ya? Tuan MA, memang benar 1 juta. Anda menghabiskan total 1,02 juta. 1 juta ini masih diskon. Berikan. Anger Jenny's APA, 3 bottles seharga 760.000 and a Datang Untuk Menipu Saya. Kami adalah restoran yang terkenal di dunia. Bagaimana mungkin kami menipu konsumen? Harganya jelas tertera di daftar anggur. Dan saya sudah mengonfirmasikannya kepada Anda sebelumnya. Jika Anda tidak membayar, maka panggil saja polisi. Chin Fan, Anger ini baru berumur tahun. Mengapa budget mahal? Karena suhu tinggi yang langka di Prancis pada tahun 2014, sebagian besar kilang anggur tidak memanen anggur dengan baik di sana. Tidak dapat menghasilkan anggur, hanya beberapa area khusus. Dalam situasi cuaca ekstrim yang khusus ini, peringkat anggur secara tak terduga bagus. Botol-botol ini berasal dari Château Ausone di Prancis. Anggur dari kilang anggur mereka. Di area khusus inilah mereka anggurnya tumbuh dengan baik. Hanya saja hasilnya sangat rendah, terbatas pasokannya, dan ini adalah satu-satunya restoran yang dikenal di dunia untuk mendapatkan begitu banyak botol. Aku mendapat kejutan makan hari ini. Ini hanya memerlukan Tuan Ma. Tagihannya akan mencapai 1 juta. Kita akan menguras habis hartanya. Baiklah, Tuan Muda ini benar-benar mendapat pelajaran hari ini. Aku akan mengingatmu, nak. Hanya 1 juta, bukan? Kamu sangat jahat. Gesek kartunya. Kami pergi duluan. Wow, mobil ini indah. Ini adalah Porsche 718, lebih dari 2 juta. Emma Xiao, Anda sangat kaya. Ruoxiu, Aku akan mengantarmu kembali. Tidak perlu, aku menyetir sendiri. mobilmu. Oak, Maksudmu Chen Fan tidak punya mobil? Hahaha, itu tidak benar. Mobil adalah wajah seorang pria. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu tidak bisa hidup tanpanya. Ruoxiu, kamu lupa, aku punya mobil. Lihat ke sana. Ya Tuhan, ini McLaren. Mobil ini setidaknya 10 juta. ini milikmu? Pak Chen, mobil Anda datang untuk Anda. Astaga, pacar Bos Lin ternyata adalah pria kaya raya yang tak terlihat. Selama ini pura-pura jadi orang lemah dan menipu, pantas saja dia tahu anggur itu harganya 200.000. Ternyata dia biasanya menggunakan ini untuk membilas mulutnya di rumah. Ambil foto dengan cepat. Aku ingin mengirim ke lini masa. Mobil mewah seperti ini jarang sekali seumur hidup. Bung, terkadang pria tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan. Sebagian besar waktu dengan tinju. Aku sudah berlatih sanda. Bagaimana kalau kita adakan kompetisi persahabatan? Lupakan saja.
Kita semua beradab. Jangan terlalu kasar. IAPA, Ruashua Yang Penchkut. Lihat pria seperti apa yang kamu cari. Apakah dia seorang pria? Apakah dia gila? Dia belajar sanda. Jangan macam-macam dengannya. Ayo pergi. Hei, jika kamu takut, sekarang berlutut dan panggil aku kakek. Lepakan saja hari ini. Baiklah, kalau begitu aku akan belajar darimu. Baiklah, aku akan memberimu 3 jurus. Lakukan jurusmu. Kukira kamu sehebat itu? Hanya segitu? Hei, Chen Fen luar biasa sekali. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Aku dulu seorang tentara bayaran di luar negeri. Aku menyelesaikan sengketa internasional. Kamu hanya membual. Lihat, aku sudah bilang, tapi kamu tidak percaya. Bukannya aku terlalu hebat, terutama karena anak ini terlalu lemah. Bisa pamer kaki dengan tinju bunga ini, untuk menakut-nakuti anak-anak. Ditambah minum begitu banyak anggur. Jalannya tidak stabil. Aku membantunya meminumnya, dan membuatnya sadar. Jadi aku harus berterima kasih pada. Bersiaplah membantu orang lain. Tentu saja. Paklin, data penjualan terbaru produk kita sudah keluar. Berapa yang terjual? Angka penjualan tidak ideal. Hanya terjual 2 juta. Ceritakan tentang itu. Penjualan produk kecantikan baru perusahaan kita sangat buruk. Ada apa sebenarnya? Pak Lin, ini bukan karena kita tidak hebat. Persaingannya terlalu ketat sekarang. Sejak raksasa kosmetik asing memasuki pasar domestik, merek kosmetik domestik bisa dikatakan tertinggal. Sekarang, banyak perusahaan kecil dan menengah tidak bisa bertahan lagi. Ya, ini sama sekali bukan masalah kita. Semua tentang produknya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Baiklah, berhenti bicara. Apa pendapat kalian dari tim R&D? Pak Sue, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Jika Anda ingin menyalahkan Pak Lin, salahkan saya. Saya tidak cukup ketat. Kita tidak melakukan riset yang cukup. Pak Su, saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Kita di sini untuk memecahkan masalah. Anda bisa memastikan bahwa produk yang akan kita kembangkan selanjutnya dapatkah memiliki daya saing pasar? Ini. Pak Lin, izinkan saya jujur. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi siklus pengembangan produknya terlalu lama. Perusahaan kecantikan di Eropa, Amerika, dan wilayah lain menggunakan teknologi CDMO molekul kecil. Itu adalah yang paling canggih di dunia. Kami yang bergerak di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Baiklah, kecuali. Kecuali apa? Anda sebaiknya mengatakannya secara langsung. Kecuali kita bisa menemukan formula kuno. Dengan formula kuno, kita bisa menghemat proses R&D dan menghemat banyak waktu. Tapi di mana kita akan menemukan formula kuno? Formula kuno sudah lama hilang. Bahkan jika ada, itu juga ada di tangan segelintir keluarga. Aduh. Saya memiliki formula kuno. Maaf? Saya bilang saya memiliki formula kuno dan ada lebih dari 200. Chen Fen, ini perusahaan, bukan tempatmu bercanda. Apa yang saya katakan itu benar. Saya tidak bercanda. Keluar dari sini. Membuat Bu Lin kesal. Kali ini dia akan merasa lebih baik. Apa sih yang kamu tahu? Dia pacar bully. Ini cuma pasangan yang bertengkar dan beradu mulut. Diamlah. Kalau tidak, sama seperti dia, kalian semua keluar dari sini. Baik, cukup sekian rapat hari ini. Pergilah keluar dan cari tahu untuk di mana formula kuno itu. Katakan saja bahwa saya, Grup Lin, ingin membelinya dengan harga tinggi. 10 juta tidak cukup, kalau begitu 50 juta. Bahkan jika harganya 100 juta, saya bersedia. Bukankah saya sudah bilang untuk memarkir mobilmu di pinggir jalan? Kenapa kamu turun ke bawah? Ruashua, tunggu sebentar. Ini untukmu. Apa ini? Coba lihat. Ini. Ini adalah resep kecantikan kuno, bernama pil permajaan wajah. Harganya 100 juta. Bahkan jika aku membayar kembali keluargamu, keluarga Lin. Apa kamu sakit jiwa? Hanya selembar kertas ini bernilai 100 juta. Gila. Kalau tidak percaya, lupakan saja. Akhir-akhir ini, membiarkanmu menghabiskan banyak uang untuk mencari resep kecantikan kuno. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Kamu benar-benar mengecewakanku. Begitu banyak bahkan tidak bisa menemukan formula kecantikan kuno. Apa gunanya aku membesarkanmu? Tuanlah,
Kita semua berasal dari latar belakang biasa. Kemampuan orang terbatas. Bagaimana pun, Anda juga wanita tertua dari keluarga Lin. Anda seharusnya memilikinya, kan? Anda, Siapa bilang Tuan Lin tidak mendapatkannya? Tuan Lin, bukankah Anda punya formula kuno itu di tas Anda? Aku melihatnya saat aku mengemasi tas Anda pagi itu. Anda salah membacanya. Itu bukan formula kuno. Tuan Lin, aku jelas melihatnya. Itu formula kuno tertulis ramuan dan propors. Bukankah itu formula kuno? Anda mulia dan pelupa. Aku khawatir Anda lupa. Nona Lin, Anda sudah mendapatkan resepnya. Itu membuat kami khawatir tanpa alasan. Sudah kubilang, kita, Nona Lin, harus punya garis batas. Hanya untuk menakut-nakuti kita. Nona Lin pergi keluar. Pasti mendapatkan resep yang ampuh. Sekarang perusahaan kita terselamatkan. Nona Lin dan Xiao Wang berkata begitu. Keluarkan saja. Jean Gandhi Sambunikan. Ini juga bagus untuk perkembangan perusahaan. Oke, jika resep itu berhasil, perusahaan kita juga terselamatkan. Ya. Ini ditulis santai oleh teman saya. HEI, Jean Gandhi Buan. Biar saya lihat. Ini sebenarnya tidak mungkin. Ya Tuan. Saya tidak menyangka akan melihat harta karun ini seumur hidup saya. Saya akan mati tanpa penyesalan. Ini adalah harta karun tak ternilai. Ini adalah harta karun yang tak tertandingi. Hey Pak Shue, APA Kebar, jaga kesehatan Anda. Apakah resep ini benar-benar manjur? Bulin, tolong beritahu saya, siapa yang membuat resep kuno ini? Saya mohon, bawa saya untuk menemuinya. Saya bisa berlutut untuk Anda. Pak Shue, tolong jelaskan dulu. Apa-apaan ini sebenarnya? Resep kuno ini luar biasa. Anda tidak tahu. Resep kuno ini adalah resep kuno yang telah lama hilang. Saya hanya pernah melihatnya di buku-buku kuno. Sangat sedikit. Begitu banyak tahun, saya telah berdedikasi untuk memecahkan resep ini. Namun saya tetap mencoba mencocokkannya. Namun tidak bisa mencapai efeknya. Lihatlah resep ini hari ini. Ini adalah pencerahan. Saya berani mempertaruhkan nyawa saya untuk nilai resep ini. Tidak kurang dari 100 juta. Shue, APA yang kamu katakan benar. Pria itu memberimu resep kuno senilai ratusan juta. Benar sekali. Tapi bagaimana mungkin dia memiliki resep kuno yang begitu berharga? Tentu, itu barang murah lain yang didapat dari jalanan antik. Anak bau itu, diperkirakan dia telah menghabiskan keberuntungannya selama 8 masa hidup. Dia hanya mendapatkan guci tembikar dan resep kuno ini dengan memanfaatkan kesempatan tak terduga. Tapi bagaimana mungkin dia memberikannya padaku begitu saja? Bagaimana mungkin dia memberikannya padaku secara gratis? Itu tidak mudah. Seperti kamu. Ruosue, kamu cantik alami. Tak terhitung generasi kedua kaya dari kota ini mengagumimu. Terlebih lagi, Chen Fen, anak bau itu. Biar ku beritahu sesuatu padamu. Kamu tidak boleh memiliki perasaan tulus pada anak bau itu. Ibu mengandalkanmu untuk sisa hidup ibu. Bu, aku perlu istirahat sendiri. Biarkan aku tenang. Kakak, kenapa kamu di sini? Ryuksu, Jean Gambodo. Orang seperti dia hanya ingin menipumu dari uangmu dan memanfaatkanmu secara seksual. Hello, itu bukan omong kosong. Kapan aku menipu uangnya dan merayunya? Sampah masyarakat. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Berkencan dengan wanita kaya bisa menghemat puluhan tahun kerja keras. Meraih puncak kehidupan, akan kukatakan padamu. Mimpi. Omong-omong, Ryuksu, bukankah kamu selalu ingin pergi ke pameran seni Mastermo? Fang Xiong kali ini, dia secara khusus mendapatkan tiket masuk untuk kita. Lihat, tiket masuk Master. Ini sulit didapat. Kamu tidak bisa membelinya dengan uang. Kakak, kamu luar biasa sekali. Aku tidak mengatakan, Ruosue, kamu bersama orang seperti dia tidak akan pernah membawamu ke tempat seperti ini seumur hidupnya. Chen Fen, ayo kita pergi bersama. Pameran Seni Master Mo. Bukankah ini yang aku investasikan? Oke, aku akan pergi bersamamu. Membawanya ke sana? Itu tempat kelas atas kaum elit. Membawanya hanya akan menurunkan level acara. Tempat seperti itu berantakan. Kamu tidak diizinkan masuk. Aku mengerti. Baiklah, aku akan berganti pakaian. Hey Chen Fen. Bantu aku siapkan setelan jas. Kameralah, ngomong-ngomong, beritahu Master Mo, aku akan datang ke pamerannya nanti. Pastikan dia siap, mengerti. Ruosue, apakah kamu benar-benar ingin membawanya ke sana? Seperti dia, pakaian bagus apa yang bisa kamu miliki, kamu membawanya. Tidakkah kamu takut kehilangan muka? Kakak, tidak APA. Ruosue, bagaimana menurutmu pakaianku?
Chen Fan, kamu tampan sekali. Aku tidak tahu di mana kamu mendapatkan setelan jas itu. Kain ini, pengerjaan ini, sekilas, itu dari lapak pinggir jalan. Ini, bukankah ini setelan presiden edisi terbatas Armani? Satu set ini setidaknya bernilai 1 juta. APA, jutaan? Palsu, beli dari Taobao, 188, juga gratis ongkir. Dia sampah rendahan. Mana mannequin diamant plume en bligonini. Kamu masih bilang ini bukan soal menipu uang. Ruosue, kamu membelikannya pakaian mahal seperti itu. Apakah dia pantas menerimanya? Mengapa aku tidak mampu membelikannya? Seberapa pantas itu? Ya, saat dia tiba di pameran, akan ada kesempatan untuk mempermalukannya. Ayo pergi. Oh, Tuan Mo, jangan khawatir. Aku pasti akan menjamu temanmu dengan baik. Apa? Master mau ingin datang sendiri. Siapa yang bisa membuat Master mau datang sendiri? Aku tidak tahu. Aku hanya dengar dia akan memakai setelan Armani. Bertindaklah dengan lebih cerdas. Rue Oxu, Liaini. Ini adalah tempat kelas atas kaum elit. Ini adalah tempat kelas atas kaum elit. Bukan berarti aku berkata begitu. Master Mo adalah seniman kelas dunia. Berapa banyak orang yang ingin membeli karyanya tidak memenuhi syarat. Bahkan datang ke pameran untuk berkunjung. Kalau begitu kamu harus mengandalkan koneksi untuk menemukan seseorang. Bagaimana bisa begitu berlebihan? Ruosue, kalau kamu mau datang nanti, aku sering mengajakmu ke pameran. Hanya kamu? Masih sering datang ke sini? Maksudnya? Kalau bukan karena Fang Xiong kita hari ini, kamu tidak akan pernah masuk ke tempat seperti ini. Chen Fan baik-baik saja. Jangan terlalu sering datang ke sini. Kamu tidak akan bisa datang meskipun kamu... Nona Lin, jika Anda ingin datang, katakan saja padaku. Hahaha, Tuan Yang, Anda di sini. Setelan Armani CEO ini, bukankah hanya satu set? HEI Rue Oxu. Izinkan aku memperkenalkanmu pada pria ini. Jiayong Zikai. Presiden Tianye Group. Kita bisa datang ke pameran Master Mo kali ini. Ini tiket yang dia berikan. Chen Fan, kalian berdua memakai baju yang sama. Sangat memelukan. Kenapa kita tidak pergi saja? Memakai baju yang sama tidak menakutkan. Siapa yang jelek? Dialah yang malu. Mengenakan pakaian yang sama tidak menakutkan. Siapa yang jelek akan malu. Tapi milikmu palsu. Tidak apa-apa, miliknya juga palsu. Nona Lin, sering diingatkan oleh Chunhua. Akhirnya kita bertemu hari ini. Kawan, penglihatanmu bagus. Pakaian ini bagus. Menurutmu kamu orang seperti apa sampai berani memakai baju yang sama denganku? Lihat seseorang mengenakan pakaian yang sama. Ani, apakah ini setelan presiden yang dikustomisasi Armani selama seabad? Hanya ada satu set di dunia. Bagaimana bisa ada dua set ini? Apakah Anda masih perlu menonton? Satu set pasti palsu. Sudah kubilang, bagaimana orang seperti dia mampu membeli produk asli? Itu palsu. Tuan Su menemukan tamu Tuan Mo. Lalu mengapa menurutmu milikku pasti palsu? Apakah Anda tahu siapa dia? Dia adalah presiden yang dari Tianye Group. Maukah dia memakai barang palsu? Oh, belum tentu benar. Bagaimana jika miliknya palsu? Baiklah, hanya ada satu setelan di dunia. Tuan Yang Gasly. Milik Anda pasti palsu. Nona Lin, saya sudah melihat banyak orang seperti ini. Suka berpura-pura menjadi orang kaya. Jangan tertipu olehnya. Lihat ke dalam. Saya bilang bahwa dia ada kesempatan baginya untuk mempermalukan dirinya di depan umum. Ya, perbandingan sepasang seperti itu. Ruosue bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Usir orang ini dari sini. Hei, mengapa ada dua orang yang mengenakan setelan presiden? Tuan Su adalah presiden Tianye Group. Satu orang lagi tidak diketahui siapa. Presiden Tianye Group. Usir orang ini dari sini. Hahaha, manajer Su sangat jeli. Anda bisa langsung tahu bahwa dia seorang penipu. Tuan yang telah tiba. Mohon maaf atas sambutan kami yang kurang baik. Mohon maafkan saya. Asisten Su sangat sopan kepada Yang Mungkinkah dia tamu Tuan Mo? Assistant Su, saya rasa tidak perlu membiarkannya masuk. Jangan khawatir. Saya akan segera menyingkirkan orang-orang rendahan ini. Anda adalah asisten Moshan. Itulah yang diajarkan Moshan kepada Anda. Sandalan Song, beraninya Anda menyebut Tuan Mo dengan namanya? UPS, Ruosue. Usir dia dari sini, malu sampai mati. Chen Fan, kenapa kita tidak pergi saja? Saya tidak akan menonton pameran ini. Hei, mengapa kita yang harus pergi? Dialah yang seharusnya pergi.
Ayo lihat semua orang. Seseorang di sini tidak hanya memakai barang palsu, masih bicara omong kosong di sini. Pergi sekarang. Orang seperti ini tidak pantas bersama kita. Benar? Jangan membuat kami malu. Nah, jika tidak pergi, jangan salahkan kami jika kami kasar padamu. Ide bagus. Kalau begitu kalian semua bilang yang saya pakai ini palsu. Yang, beranikah Anda memverifikasinya? Konon setelan Armani ini ada di dada kanan. Ada mawar emas tersembunyi. Hanya perlu dipanaskan dengan api dan itu akan muncul. Apa yang saya takuti? Diam kau. Apakah saya masih perlu memverifikasi identitas saya? Tepat sekali. Apakah identitas dan tingkatan tuan yang masih perlu diverifikasi? Mungkinkah yang selalu memakai barang palsu? Belum tentu benar. Saya hanya berpikir ini buang-buang waktu. Saya dibandingkan dengan Anda di sini. Shin Fan, kenapa kita tidak lupakan saja? Lupakan saja. Ini tidak bisa diterima. Baiklah, karena Anda tidak mau mengaku kalah. Kalau begitu saya akan memberimu pelajaran hari ini. Asisten Su, saya rasa lebih baik lupakan saja. Tidak apa-apa, Tuan Yang. Mari kita uji, mari kita buktikan padanya. Brengsek, kau diam saja. Tidak ada yang akan menganggap Anda sebagai orang bisu. Bagus, asalkan miliknya palsu. Kalau begitu, aku tidak perlu memverifikasinya. Tuan Yang, kurasa dia tidak perlu memverifikasinya. Periksa produk aslimu. Mari kita dapatkan pengalaman panjang. Ini untuk menyenangkan Tuan Yang. Mastermu pasti akan puas denganku. Ya. Mari kita lihat mawar emas yang asli. Ya. Sekelompok rekan tim yang payah. Oke, jangan dibakar. Kalau dibakar lagi, akan terbakar. Mungkinkah Armani milik Tuan yang palsu? Tidak mungkin mawar emas itu palsu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini mengerikan. Apakah yang dipakai tuan yang palsu? Tuan Yang, bagaimana situasinya? Bukankah dia tamu dari Master Agungmo? Apa? Aku membelinya 1 juta. Apakah aku membeli yang palsu? Ya, benar. Tuan Yang, Anda pasti telah ditipu oleh orang lain. Benar, Tuan Yang. Anda terlalu seru. Benar. Ditipu oleh seseorang, atau memakai barang palsu dengan sengaja. Siapa yang tahu? Maaf. Chen Fan yang selalu lalai, ditipu oleh seseorang. Itu Anda, itu palsu sekilas pandang. Bisakah Anda membeli yang asli? Benar, milik Tuan Yang palsu. Milik Anda bahkan lebih kecil kemungkinannya asli. Bagaimana jika ini asli? HMPH, jika milik Anda asli, saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Ya, jika milik Anda asli, saya akan menanggalkan pakaian saya dan berjaga di pintu sepanjang hari. Benarkah? Hanya Anda bisa membeli Armani dengan lisensi distribusi global. Jika ini benar milik Anda, saya akan memberi Anda kompensasi 2 kali lipat. Oh, tidak. 3 kali lipat. Baiklah. Ini yang Anda katakan. Ruoxiu, AO. Apakah ini benar-benar perlu? Jangan khawatir. Sudah kubilang, bagaimana ini mungkin? Mawar emas itu muncul. Legenda itu memang benar. Armani untuk mencegah orang lain meniru. Dia membuat tanda anti pemalsuan semacam ini secara khusus. Oh tidak, dia adalah tamu kehormatan tuanmu. Tuan Shen, hamba yang punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap Anda akan berbaik hati dan mengabaikan kesalahan saya. Bagaimana mungkin? Sekarang tampaknya sebagian orang suka melebih-lebihkan diri, menipu orang lain dengan memakai barang palsu. Apa katamu? Mengapa Tuan Yang? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa jika yang ini pada saya asli, apakah Anda akan memberi saya kompensasi 3 kali lipat? Saya, si Zirang memang berkata. Tuan Yang, Anda tidak akan mengikari hutang Anda, kan? Ada 3 juta, ambil saja. Tuan Yang, apakah Anda benar-benar memberikannya padanya? Chen Fan. Anda mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini dalam hidup Anda, kan? Ruoxiu, ambil ini. Siapa sebenarnya pemuda ini? 3 juta begitu saja diberikan. Dan kamu mampu membeli setelan yang sangat mahal. Kamu juga bisa membuat Pak Su bersikap sangat sopan padamu.
Aku tidak tahu, belum pernah melihatnya. Mungkinkah dia putra bangsawan dari keluarga kaya? Chen Fan, apa yang terjadi? Sekarang teknologi tiruan berkualitas tinggi di Taobao bisa dikembangkan. Aku menambahkan uang. Mereka menambahkan tanda air ini padaku. Masih bisa melakukan itu? Tentu saja ya. Bukankah kamu bilang mereka miskin? Ada apa dengan setelannya? Oh, begitu. Dia pasti mencuri setelan ini. Benar, dia adalah sampah masyarakat kelas bawah. Bagaimana dia mampu membeli setelan semewah ini? Camaraila. Pak Su benar. Buang sampah dari kalangan bawah masyarakat ini. Usir orang-orang ini dariku. Pak Su, apakah Anda keliru? Ya. Benar. Beraninya kamu tidak menghormati tamu mastermo, kalian yang akan kuurus. Dia, Tamu Mastermo, Bagaimana mungkin? Pak Shu, Anda pasti keliru. Bagaimana? Apa kamu meragukanku? Aku tidak berani. User. Jangan berani. Saya adalah presiden grup Tianye. Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Grup Tianye yang kecil berani membuat kesalahan di sini. Hey Chen Fan, mungkin sebenarnya kita lupakan saja. Bagaimanapun, kita di sini karena undangan. Kamu berhati baik. Terserah padamu kalau begitu. Lupakan saja, mereka ingin tinggal, biarkan saja. Ini Pak Chen. Ayo, Ruosue, mari kita ke pameran. Siapa sebenarnya pria ini? Bahkan Pak Su begitu sopan padanya. Pak Chen. Saya benar-benar minta maaf. Kami tidak menjaganya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan seluruh prosesnya kepada Anda. Tidak, saya tidak suka orang mengikutiku. Baik, jika Anda perlu sesuatu, hubungi saya kapan saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kamu bilang dia miskin? Dia me ment au rang miskin. Dia adalah tenaga penjual di perusahaan kakakku. Lalu bagaimana kamu menjelaskan pakaiannya? Dicuri. Pasti dicuri. Ya, pasti dicuri. NAK, Ani bilang berakar hari ini. Aku mau ke toilet. Fu, segera belikan grup Tianye untukku. Bah. Master Mo pantas menjadi seniman top negara ini. Chen Fan, lihat betapa bagusnya lukisan ini. Jika kamu suka, beli saja dan berikan padamu. Tahukah kamu berapa mahal lukisan ini? Sebuah lukisan, seberapa mahal harganya? Selama kamu suka, send you a deep hammer and seni ini. Akan kubeli semua untukmu. Omongan besar sekali. Chen Fan, jangan bersikap seperti orang lain jika kamu tidak punya uang. Tahukah kamu berapa mahal lukisan Master Mo? Sombong dan tidak tahu malu. Dia akan membeli seluruh ruang dansa. Ini bukan supermarket yang terjangkau. Apapun di sini, kamu tidak akan mampu membelinya seumur hidupmu. Jika kamu mampu membeli lukisan ini, aku akan mempermalukanmu habis-habisan. Apa kamu baru saja makan kotoran? Kalau tidak, kenapa mulutmu bau sekali? Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu seperti penjulat anjing? Rue Oxu, Jean-Gon Tertipuolenya. Dia hanyalah orang miskin. Pak Yang adalah bos besar. Hanya Pak Yang mampu membelikanmu barang di sini. Benar, Ruashua. Aku bikin penepus seperti orang lain. Tahukah kamu berapa harga lukisan Mo Yen? Setidaknya bernilai 5 juta. Kamu bahkan tidak mampu membelinya bahkan jika kamu menjual dirimu. Camaraila. Gesek kartumu dan beli lukisan itu, berikan untuk Nona Lin. Pak Yang benar-benar murah. Beli saja begitu kamu memutuskan. Ruosue, apa kamu sudah melihatnya dengan jelas kali ini? Orang-orang tertentu. Dia hanya banyak bicara tanpa bertindak. Hei, inilah orang yang benar-benar mencintaimu. Dia bersedia menghabiskan uang untukmu. Pak Yang, ini terlalu mahal. Ruosue, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Jangan bilang itu 5 juta. Bahkan jika itu 50 juta. Selama kamu suka, aku akan membelikan semuanya untukmu. Lihat, Chen Fan. Inilah yang namanya cinta sejati. Jutaan pria yang tidak mau menghabiskan uang. Pria macam apa kamu? Pak Yang menghabiskan banyak uang. Sangat murah hati. Untuk mencari pria, kamu harus mencari seseorang seperti Pak Yang. Permisi, Pak Yang, saldo kartu Anda tidak mencukupi. Maaf. Permisi, saya punya kartu emas hitam. Ada kuota 100 juta di dalamnya. Anda bilang saldo saya tidak mencukupi. Anda tidak lagi punya izin menggunakan kartu ini. Saya adalah presiden Tianye Group. Anda bilang saya tidak punya izin. Apakah ini kesalahan Anda? Tidak ada kesalahan. Baru saja, Tianye Group telah diakuisisi. Anda bukan lagi presiden Tianye Group. Apa? Diakuisisi? Tuan Yang,
Grup kami telah diakuisisi oleh seseorang. Pemberitahuan dari ketua baru sore ini. Hapus posisi CEO Anda. Berlaku mulai hari ini. Afu sangat efisien. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Apakah ada kesalahan? Mengapa Anda tidak punya uang tapi masih belajar dari orang lain untuk berpura-pura kaya? Shen Fan, apa Yang Anda son bon camp? Perusahaan tuan yang diakuisisi itu tidak bangkrut. Anda. Bisakah Anda membeli lukisan ini? Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Selama Ruosue menyukainya, aku akan membelikannya untuknya. Bicaralah, Anda jika Anda mampu. Saya akan menjadi cucu Anda jika bertemu Anda di masa depan. 5 juta rupiah? Bisakah kamu mengeluarkannya? Shin Fan, tidak sepadon menghabiskan jutaan untuk sebuah lukisan. Asalkan kamu suka, jangkangkan jutaan. Puluhan bahkan ratusan juta pun akan kubelikan untuk. Kamu masih pura-pura kalau punya uang? Sini, tunjukkan padaku. Siapa bilang aku tidak punya uang? Chen Fan, kamu bercanda? Dengan uang segini, kamu mau beli lukisan Master Mo? Ada yang salah dengan otak orang ini? Dia benar-benar orang miskin. Kamu tahu berapa harga lukisan Master Mo? Butuh jutaan, tapi kamu datang untuk membeli dengan uang sedikit ini. Menurutku lukisan ini, tidak sepadon jutaan. Menurutku harganya 100 yuan. Tuan, kamu bercanda? Ini 100 yuan. Bukan sejuta. 100 yuan bahkan tidak bisa membeli replika secara daring. Kalau begitu jika aku membelinya. Kamu membelinya seharga 100 yuan hari ini. Aku akan menggonggong seperti anjing untuk kamu lihat. Kalau kamu membelinya seharga 100 yuan. Aku akan keluar merangkak dari sini. Jangan bilang merangkak keluar. Maka hari ini saya akan berlari telanjang 10 putaran di sekitar pameran seni ini. Dan sambil berlari, saya juga akan berteriak bahwa saya ingin membeli lukisan Tuan Mo seharga 100 yuan. Hanya angan-angan belaka. Jika Anda bisa membelinya, saya akan memberi Anda 10 juta untuk membelinya kembali. Baik, itu kata Anda. Bagaimana jika Anda tidak bisa membelinya? Jika Anda tidak bisa membelinya, Anda tinggal memanggil semua orang di sini kakek, bibi. Baik. Anda harus merangkak mengelilingi pavilion 3 kali dan belajar menggonggong. Baik. Jika Anda tidak bisa membelinya, Anda harus mengakui bahwa Anda adalah sampah. Lalu tinggalkan Ruosue. Shin Fan, bagaimana kalau kita lupakan saja? Ruosue. Tidakkah kau ingin melihat mereka berlari telanjang dan menggonggong seperti anjing merangkak keluar? Baik, saya setuju. Mari kita pesan. Sekarang ada tontonan menarik. Kali ini dia tamat. Pameran seni tua. Bagaimana bisa ada orang miskin seperti Anda masuk? Itu hanya menjatuhkan kaki. Jika dia bisa membeli lukisan itu seharga 100 yuan. Saya akan makan sambil berdiri terbalik setiap hari. Bahkan buang air besar sambil berdiri terbalik. Kembalilah, kembalilah. Kali ini diatama. Apa yang harus kulakukan, Chen Fan? Tidak apa-apa. Chen Fan, jika kau mengakui kesalahanmu sekarang, itu belum terlambat. Selama kau berjanji untuk meninggalkan Ruosue, minta maaf lagi kepada Tuan Yang, mungkin presiden yang akan berbesar hati membiarkanmu pergi. Jika kau bersedia berlutut dan meminta maaf pada sekarang, saya bisa mempertimbangkannya untuk berbaik hati padamu. Kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Kalau begitu, kita akan membuatnya menangis. Siapa yang ingin membeli lukisan saya seharga 10 yuan? Tuan Mo akan segera tiba. Tuan Mo benar-benar datang. Pasti kesal karena anak nakal ini ingin keluar dan melihat. Idiot mana yang budget tidak tahu malu? Ingin membeli lukisan Tuan seharga 100 yuan. Bahkan Tuan Mo terkejut hari ini. Sepertinya Chen Fan sudah tamat. Nak, ada jalan ke surga? Kau tidak mau. Neraka tidak punya pintu. Kau datang. Kau sendiri yang meminta ini. Tuan Mo, dia orangnya. Pemuda inilah yang meremehkan Anda. Ingin membeli lukisan Anda seharga 100 yuan. Anda tamat kali ini. Menyinggung Tuan Mo. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa lolos. Chen Fan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Mo, apakah Anda salah? Bukan saya yang meremehkan Anda, tapi dia. Saya justru memukul Anda. Siapa bilang Tuan ini meremehkan saya? Tuan ini, terima kasih. Pengakuan atas lukisan saya. Lukisan yang bagus. Tapi harganya terlalu mahal. Apa yang terlalu mahal? 100 yuan pun dibilang kemahalan. Anak ini terlalu tidak tahu malu. Oh, ya. Jadi, lukisan ini, saya beri diskon, atau 50 yuan. Apakah Anda setuju? Sudahlah, di usia Anda ini, tidak mudah bagi Anda. Kali ini, anggap saja sebagai kerugian. Namun, Anda harus mengemasnya untuk saya. Antar ke rumah. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Dia membeli lukisan Tuan Mo seharga 100 yuan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tuan Mo, apakah Anda benar-benar ingin kami membeli lukisan Anda seharga 100 yuan? Semuanya,
Begini, à la zon mangapa seya mangadakan pamran ini. Hanya untuk menemukan jodoh saya. Seya membriarga lukizan, ini seratusuan. Siapa yang bersedia memberi? Dialah jodoh saya. Saya mengerti. Biarkan berandalan ini mendapat keberuntungan tak terduga. Sial, apakah hari ini begitu murah? Jika tahu begitu, saya akan menawar. Kita sangat beruntung. Tuan, saya tawar 100.000 yuan. Bagaimana kalau menjualnya kepada saya? 100,000 yuan. Kau terlalu malu untuk menawar. Tuan Chen, saya 1 juta. Saya beri 10 juta. Tidak, 20 juta. Permisi, lukisan ini saya beli untuk pacar saya. Saya tidak akan menjualnya dengan uang berapapun. Chen Fan, kamu terlalu baik padaku. Ruo Sui, ini bagus untukmu. Dia hanya menghabiskan 100 yuan. Saya ingat si Zirang baru saja berkata, jika saya bisa membelinya, dia akan menggonggong seperti anjing. Benarkah? Apakah benar begitu? Jangan berlebihan. Benar, Ruoxu. Kami hanya bercanda. Ya, kamu tidak boleh menganggapnya serius. Mengapa tidak bisa dianggap serius jika saya kalah barusan? Apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Anda? APA tidak mampu bermain? Anda ingin saya belajar menggonggong seperti anjing? Mimpi saja. Benar? Chen Fan memberimu muka. Kamu adalah sampah rendahan. Kamu bisa berdiri di sini hari ini. Itu masih berkat Tuan yang kita. Bagaimana cara bermain curang? Chen Fan, kenapa kali ini kita lepaskan saja? Ruosu kepada orang-orang ini tidak bisa berhati lembut. Kalau tidak, mereka masih akan berpikir Anda mudah diganggu lagi dan lagi, menginjak kepala Anda dan berkuasa atas Anda. Bagaimana, dasar pecundang malang? Kau masih sok tangguh padaku. Siapa yang kau pikir dirimu? Aku bisa membunuhmu dalam semenit. Apa yang sedang kulakukan? Beraninya Komambua Mazala dan Mangkarimati di wilayahku? Tuan Mo, Anda salah paham. Kami tidak menargetkan Anda. Tuan ini adalah tamu kehormatan saya. Kau menargetkannya, berarti kau menargetkan. Sebaiknya Anda menepati janji Anda. Jika tidak, Jangan Salakan seya jika seya kaza. Gak. Ruosue, apakah seperti belajar? Kau jahat sekali. Chen Fan, kau tunggu saja aku. Ruosue, ayo kita pergi juga. Mengapa obat baru kita tertahan oleh otoritas pengawas obat? Bukankah obat-obatan kita sudah lulus uji? Oke, saya mengerti. Ada APA? Ini resep yang kau berikan padaku terakhir kali. Kita akan membuat produk baru. Ada sesuatu yang salah dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Aku tidak tahu bagian mana yang salah. Oak. Afu, resep kita tertahan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kau pergi beri salam di sana. Katakan saja bahwa Lin Group berada di bawah perlindunganku. Cepat bawa aku ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Aku sudah menghubungi teman sekelasku semasa SMA. Dia bisa membantuku. Teman sekelasmu? Ya, dia bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jangan banyak bicara, cepatlah. Hello Lily. Kita sudah Ruosue. Lily, kita sudah lama tidak bertemu kan? Tidak bertemu selama bertahun-tahun. Kau terlihat cantik lagi. Sudah tidak seperti dirimu lagi. Ke Korea Selatan untuk operasi plastik. Aku tidak menyangka kau bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan sekarang. Tempat ini adalah pekerjaan tetap. Jangan khawatir soal makan dan minum seumur hidupmu. Hanya berusaha mencari nafkah. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Dia adalah CEO. Oke. Anda ingin bertemu direktur kami? Kita juga perlu mendapatkan izin dari sekretariat. Direktur jenderal adalah orang yang sangat penting. Tidak mudah untuk bertemu kapanpun seseorang mau. Dan aku memintanya untuk kau tahu hal ini. Bisa besar atau kecil. Apakah kau ingin terhindar dari masalah oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan? Kau harus tahu cara seseorang juga harus pandai menangani urusan. Bukankah aset terbesarmu adalah kecantikanmu? APA. Itu tidak mungkin. Apakah aku, Lin Ruosue, perlu melakukan hal seperti itu? Kau bahkan bisa memintaku memberimu uang. Tetapi aku, Lin Ruosue, tidak bersalah. Tidak pernah terlibat dalam hubungan tidak pantas antara pria dan wanita. Ruosue, saya melakukan ini hanya karena kita teman sekelas. Saya hanya berjanji untuk mencarikan jalan untukmu. Kau tahu seberapa besar pengaruh Badan Pengawas Obat terhadap kosmetik barumu sekarang? Tidak ada stempel di sini. Kau tidak akan pernah bisa memulai produksi. Aku tidak menyangka kau orang seperti itu. Aku menganggapmu sebagai teman sekelas. Apakah kau menggunakanku sebagai alat tawar? Baiklah,
Jangan berpura-pura suci. Kau terlihat begitu cantik. Aku tidak percaya. Kau menjadi CEO sendiri. Siapa lagi yang bersih di antara para wanita di dunia bisnis sekarang? Biar ku beritahu sesuatu. Ingin mendapatkan tanda tangan tanpa membayar. Itu benar-benar tidak mungkin. Aku ucapkan ini sekarang juga. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Kau! Ruwashua, nanti kau langsung saja ke Direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perkiala padaku. Dia akan menemimo. Bagaimana itu mungkin? Jangan khawatir. Ini Sekretaris Shang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di usia muda, dia adalah orang penting di depan direktur perusahaan farmasi dari semua ukuran di Qingzhou. Baik itu sertifikat atau persetujuan, itu tergantung pada Sekretaris Shang. Jiang Lili sudah memberitahuku tentangmu. Lihat cuacanya sangat panas. Kenapa kita tidak pergi ke hotel sebelah dan menyewa kamar? Bagaimana kalau kita mengobrol lebih detail? Hei, jangan khawatir, aku di sini. Bahkan jika ada masalah dengan Lines Group Anda, itu juga urusanku. Ruosue, aku tahu kau berasal dari keluarga baik. Lalu kenapa lebih baik berkuasa sekarang? Aku juga tahu kau kompetitif. Semakin besar alasan untuk memanfaatkan tubuh, manfaatkan masa muda dan kecantikan. Bangun lebih banyak koneksi. Kau tahu? Berani sekali kau memukulku? Aku memukulmu di sini. Dasar Beijing Gan. Pergilah sejauh yang kau mau. Lin Ruosue, kau akan membayar atas semua yang kau lakukan hari ini. Director Wang. Apakah Anda Direktur Wang? Benar. Saya. Apakah Anda Lin Ruosue dari Lines Group? Ya, benar. Untuk apa kalian berdua mengendap-endap? Mengapa Anda tidak pergi ke kantor pada jam kerja? Director Wang, Anda, mengapa Anda di sini? Direktur Wang, kami datang ke Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengurus prosedur. Tapi sekretaris Anda menyalahgunakan posisi Anda, ingin melecehkan tunangan saya secara seksual. Saya hanya ingin bertanya, sebuah unit sebesar Badan Pengawas Obat dan Makanan, bagaimana hal seperti itu masih bisa terjadi? Bagaimana Anda bisa menjadi Direktur Jenderal? Apa? Ada hal seperti itu? Kalian berdua sampah. Penyalahgunaan kekuasaan. Panggil seseorang dan bawa kedua orang ini pergi. Bos, bukan saya. Biar saya jelaskan, bos. Non Alain Ruoxu. Quand à Greco. Ayo kita ke kantor. Mari kita bicara tentang obat baru Lines Group. Ayo. Direktur, silakan. Ayo silakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan kami selalu memperhatikan perusahaan inovatif. Kemampuan penelitian dan pengembangan independen dari Lin Group Anda masih kuat. Ayo silakan. Silakan. Nona Lin, santai saja. Kami bekerja untuk perusahaan Anda. Direktur Wang, saya di sini untuk mendapatkan persetujuan kali ini. Anda lihat. Tidak masalah. Saya sudah membaca dokumen persetujuan Lines Group. Tidak ada yang salah dengan obat Anda. Mulai sekarang, Lines Group dapat secara resmi memproduksi produk baru. Jika ada yang Lines Group butuhkan dari kami di masa depan, Anda bisa menelepon saya langsung. Saya akan melakukannya sendiri untuk Anda. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kan? Bos, silakan sibuk dulu. Saya pergi dulu. Bagaimana? Berjalan lancar? Sedikit terlalu lancar. Saya belum bicara. Dia sudah memberi saya dokumen persetujuan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan secara pribadi mengawasi formalitas grup Lin di masa mendatang. Itu berarti Anda sangat dihargai. Bahkan Wang Qiang sangat menghargai Anda. Nanti, grup Lin akan menjadi objek bantuan utama di Qingzhou. Eyo. Tuan, Jiang Cheng sudah di depan. Kali ini kita menyeberangi laut dari negara pulau, melintasi sungai pedalaman Tiongkok Raya. Pemandangan gunung dan sungai di Tiongkok Raya tidak buruk. Sayang sekali orang-orang Tiongkok Raya begitu lemah satu persatu. Tentu saja. Lihat Tuan Yamamoto. Kabar saya pula. Emma Tianrui, apakah kau sudah menemukan jejak Raja Naga? Diem. Brengsek, kau seharusnya bunuh diri. Tuan Shangguan. Biar saya jelaskan. Saya sudah menggunakan semua koneksi saya untuk mencari tahu beritanya. Apakah Anda yakin Raja Naga benar-benar ada di Qingzhou? Saya yakin, saya mendapat pesannya. Raja Naga kembali ke Tiongkok Raya dari Afrika Selatan bulan lalu, dan datang ke Qingzhou. Raja Naga adalah tentara bayaran terbaik di dunia kegelapan barat, dan usianya belum genap 30 tahun. Dia membunuh banyak samurai dari negara pulau kami. Saya harus mencabiknya berkeping-keping. Tuan Yamamoto. Saya ingat sekarang. Baru-baru ini,
seorang pemuda muncul di Kingshou. Namanya Chen Fen. Dia kuat dalam bela diri. Dia juga mengatakan bahwa dia pernah menjadi tentara bayaran di luar negeri sebelumnya. Dia bilang samurai di negara pulau itu sampah. Saya menyebut nama Anda kepadanya sebelumnya. Tabak apa yang dia katakan? Apa maksudmu? Itulah yang dia katakan. Apa itu Yamamoto Takeda? Bahkan tidak pantas membersihkan toilet untuk jika dia berani datang ke Jiangcheng untuk membuat masalah. Aku akan merobek kepalanya dan menendangnya seperti bola. Dia benar-benar mengatakannya. Ya, begitulah katanya. Orang ini menghina kaisar, meremehkan negara-negara kepulauan. Dia seharusnya dipotong 1000 kali. Brengsek, cari mati. Chen Fen, kupikir kau masih bisa bergembira selama beberapa hari. Halo para sahabat media dan jurnalis sekalian. Isi utama konferensi pers kita hari ini adalah untuk memperkenalkan produk kecantikan baru kami. Saya langsung saja ke pokoknya. Nama produk barunya adalah Yang Yan Dan. Fungsi utama produk ini adalah merevitalisasi aktivitas kulit dengan sangat kuat, detoksifikasi dari dalam keluar, merawat kulit dan menjalani hidup bahagia. Biarkan kulit Anda tetap berusia 18 tahun selamanya. Permisi. Jurnalis ini, dan apakah Anda punya pertanyaan? Bisakah Anda memperkenalkan produk ini dalam bahasa Jepang? Kami adalah media otoritatif dari negara pulau itu. Mohon perkenalkan dalam bahasa nasional negara pulau tersebut. Bukan, ini Tiongkok Raya. Saya dari Tiongkok Raya. Grup Lin juga grup Tiongkok Raya. Jika Anda ingin mendengar bahasa negara pulau, silakan cari penerjemah. Jika Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, Anda seharusnya juga memiliki informasi yang sesuai di tangan Anda. Tuan Lin, apakah slogan Anda sedikit berlebihan? Grup Lin memiliki reputasi yang baik, tetapi kali ini sensasinya tampaknya terlalu berlebihan. Anda tahu cara menjaga kulit Anda tetap berusia 18 tahun. Apa artinya ini? Ini bahkan lompatan besar bagi manusia. Dan, Anda juga mengatakan bahwa promosi dan produk perusahaan sangat akurat. Satu palsu, denda 10. Begitu penuh kepercayaan diri. Dari mana datangnya kepercayaan diri Anda? Saya memahami person semua orang. Tetapi setiap produk habit, sebelum keluar, akan menghadapi banyak keraguan. Setelah itu, kami akan meluncurkan paket percobaan produk. Anda bisa mencoba khasiat produk ini melalui undian. Saya memiliki kepercayaan mutlak pada produk saya. Baiklah, mari kita mulai. Ini benar-benar luar biasa. Saya ingin mencobanya. Jika ada kecurigaan penipuan, saya pasti akan mengungkap mereka. Percuma bicara terlalu banyak. Mengapa tidak mencobanya saja? Semua orang bisa menunggu sebentar. Ya Tuhan, mereka benar-benar semakin muda. Orang yang barusan itu kulitnya buruk, tapi sekarang sangat halus. Astaga, saya baru saja bertanya kepada mereka. Dikatakan bahwa ini adalah resep obat kuno dari Tiongkok Raya. Tiongkok Raya benar-benar negara yang ajaib. Semua orang bisa lihat betapa jelasnya perubahan mereka. Perbandingan sebelum dan sesudah, yang tidak bisa dipercaya menjadi fakta yang tak terbantahkan. Halo, kapan produk ini akan tersedia? Berapa harga jualnya? Permisi, kapan Anda berencana masuk ke pasar luar negeri? Halo, saya seorang reporter keuangan dari negara pulau itu. Saya memiliki keraguan tentang produk grup Anda. Katakan. Semua sampel yang baru saja Anda lakukan berasal dari Gretsia. Itu mungkin tidak adil. Selain itu, mereka baru saja pergi ke belakang. Kami tidak melihat apa yang terjadi pada mereka. Jadi, saya punya hak sebagai jurnalis untuk mengajukan. Industri kosmetik di negara kita cukup berkembang. Mereka bisa diminta untuk melakukan pemeriksaan. Itu tidak mungkin. Formula kami tidak boleh bocor. Mengapa Anda begitu takut dengan pengujian pihak ketiga? Mungkinkah ada masalah dengan produk Anda? Pertama-tama, sama sekali tidak ada masalah dengan produk kami. Kedua, sebelum produk baru kami dirilis, sampel tidak boleh bocor. Ini adalah peraturan industri kami. Anda seharusnya tahu. Nona Lin, itu belum tentu benar. Takut diuji berarti tidak ada kepercayaan diri. Tidak ada kepercayaan diri. Berarti produk Anda mungkin memiliki efek samping. Sejujurnya, produk Anda, apakah ada kerusakan yang tidak dapat diubah pada tubuh? Anda tidak percaya. Anda bisa mencobanya sendiri, tapi Anda tidak bisa membawanya pergi. Di sini saja, coba di tempat.
luar biasa. Seseorang baru saja bertanya tentang area penjualan Yang dan di mana itu bisa dijual. Saya tidak bertanya, tapi itu tidak bisa dijual di sana. Saya bisa membuat keputusan. Sekarang saya mungkin produk baru grup Lin ini tidak akan pernah memasuki pasar pulau. Tuan, saya tidak peduli siapa Anda, hak apa yang Anda miliki untuk mengatakan itu kepada saya, tetapi sekarang ini adalah pasar global. Negara pulau adalah negara maju, dan itu adalah negara terkuat di Asia. Jika Anda harus memutuskan begitu, saya akan mengajukan protes kepada pihak berwenang yang relevan di negara Anda. Anda mendiskriminasi negara-negara ini bisa besar atau kecil. Anda harus memikirkannya. Anda bertaruh. Saya mendiskriminasi negara-negara pulau. Negara pulau Anda hanyalah tempat kesel. Sama sekali tidak menarik perhatian saya. Selain itu, resep untuk produk baru ini adalah milik saya. Saya berhak memutuskan kemana produk ini akan pergi. Anda keterlaluan, brengsek. Oh, beraninya kau bersumpah? Kimanan. Produk ini luar biasa. Saya berani berkata, ini lebih ampuh daripada produk kecantikan top dunia. Ini benar-benar resep obat kuno dari Sia Agung, sungguh negara yang ajaib. Hitch, sekumpulan orang bodoh. Ini bukan resep kuno. Obatnya bekerja sangat baik. Hanya ada satu kemungkinan. Ini kemungkinan besar adalah formula ramuan abadi. Formula ramuan abadi? Tuhan, apakah ini benar? Sekarang saya mungkin produk baru grup Lin ini tidak akan pernah memasuki pasar pulau. Negara pulau Anda hanyalah tempat kesel. Sama sekali tidak menarik perhatian saya. Brengsek. Tuan Yamamoto. Ini Chen Fan yang saya ceritakan sebelumnya. Chen Fan lagi. Negara pulau kami tidak akan mentolerir fitnahnya. Menghina martabat nasional negara pulau kami. Orang ini harus dibunuh. Tuan Yamamoto. Ini namanya grup Lin. Ini istri Chen Fan. Perusahaan Lin Ruoshua. Saya juga punya beberapa teman di dunia nyata di grup Lin ini. Apakah Anda punya ide? Yagu Damashu. Ya, kau pergi dan mulai bersatu dengan informannya. Bawakan aku resep itu kembali. Saya punya firasat. Nilai resep ini sangat besar. Ini sangat membantu negara pulau kami. Jika ada hambatan, bienu tanpa ampun. Ya. Konferensi berhasil diadakan. Kita perlu merikannya. Jangan makan di rumah. Mari kita pergi makan. Chen Fan, pergi dan siapkan dulu. Antar kami nanti. Hidupnya hanya seorang sopir, selain mengemudi. Apalagi yang bisa dia lakukan? Oke, jangan katakan apa pun lagi. Saya yang traktor hari ini. Mari kita pergi ke restoran terbaik di Jiangchen. Oke, ayo pergi. Ayo. Bu, aku tidak menyangka restoran ini begitu ramai. Ruosue tidak seharusnya menyalahkanmu untuk ini. Kau bekerja keras mengelola perusahaan di luar. Kau seharusnya tidak perlu khawatir mengantre makan. Apa yang kau lihat? Aku berbicara tentang tidak ada uang, tidak punya kekuatan. Kau bahkan tidak tahu untuk datang mengantre lebih awal saat waktunya makan. Mari kita tunggu di sini sebagai keluarga. Keluarga Lin memberimu makan dan memberimu makan. Tidakkah kau tahu apa yang harus dilakukan? Hei, bukankah ini Wanru? Kau juga datang ke Hotel M Grand untuk makan malam. Kau? Apakah kau teman sekelasku Chen Yuan? Ya, sudah bertahun-tahun. Kukira kau melupakan. Dulu kau menikah dengan keluarga Lin dan bahkan tidak memberiku undangan. Saat itu, aku benar-benar tidak mampu. Namun, si cantik sekolah pada masanya, mengapa sekarang kau harus mengantre bahkan untuk masuk ke Hotel M Grand untuk makan? Tidak punya kartu anggota? Saya tidak punya. Apakah Anda punya? Ini putri saya. Dia telah menikah dengan keluarga Zhao yang kaya. Keluarga Zhao, Anda seharusnya mengenalnya. Zhao Suihai, saya adalah tuan muda ketiga dari keluarga Zhao. Saya dan istri saya bertemu di Imperial University. Hai Wanru. Apakah ini putrimu Ruosue? Gadis Ruosue ini, dia benar-benar calon kecantikan. Tapi saya dengar dia tampaknya akan menikahi pecundang. Lihat putriku. Lihat putrimu lagi. Sebagai seorang ibu, mengapa Anda tidak memeriksa segalanya dengan cermat? Lihat dirimu. Siapa yang kamu temukan? Afo, pesan kamar berlian di M Grand Hotel sekarang, atas nama Lin Ruosue. Ruoshua, bukankah kita baru saja memesan kamar berlian? Ayo, mari kita masuk. Hahaha. Anda benar-benar telah berbicara sampai batasnya. Nak,
Apakah kamu tahu kamar berlian di M Grand Hotel? Apa artinya kamar berlian? Ani melambangkan tempat paling mewah di seluruh Junction. Ini adalah simbol status. Apakah menurutmu seseorang di posisimu? Apakah pantas untuk masuk? Jangan marah pada orang udik ini. Tidak bisa berkomitmen. Tunjukkan kartu keanggotaan Anda kepada mereka. Sebuah tamparan keras di wajah berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kartu keanggotaan perak. Putra menantu, putri, ayo. Halo, apakah ini Nona Lin Ruosue? Ya, benar. Nona Lin, ruang berlian telah dipesan untuk Anda dan keluarga Anda. Ikuti saya, silakan. Hei, tunggu. Apakah ada kesalahan? Anda bilang Anda memesankan kami ruang berlian. Saya cukup yakin, silakan. Mengapa Anda masih berdiri di sana dan tidak menyambut tamu? APA, bagaimana mungkin? Bagaimana mereka memenuhi syarat untuk masuk? Wanita ini, tolong perhatikan kata-kata Anda. Jika Anda mengganggu VIP kami, jangan salahkan saya jika saya memanggil keamanan. Suami, ini adalah ruang pribadi berlian di Hotel M Grand. Itu adalah tempat di mana orang kaya tidak bisa masuk. Nak, apa yang masih kau lakukan? Ambil foto dan kirimkan ke Moments. Oak. Sangat indah. Nona Lee, atas nama Hotel Regency, saya akan memberi Anda sebotol 82 Lafite sebagai hadiah. Silakan nikmati perlahan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya di luar pintu. Saya siap. Terima kasih. Suami, ini Lafite asli. Buka dan beri saya cicipi. Siapa sih yang memesankan ruang pribadi ini untuk kita? Siapa lagi kalau bukan aku? Aku membiarkan mereka melakukannya atas namamu. Memesan ruang berlian ini. Bagaimana? Minarek? Sudahlah, bisakah kau diam? Kau benar-benar punya kemampuan. Membual bahkan tidak perlu membayar pajak. Hello. Ada APA? Bagaimana ini bisa terjadi? Oke, saya akan segera ke sana. Ruoksu, ada APA? Perusahaan sedang terburu-buru. Saya akan pergi ke sana. Chen Fen, jangan melamun. Ikut aku, ada yang salah dengan resepnya. Antar aku ke perusahaan. Nona Lin, Anda di sini. Bisakah seseorang menjelaskan kepada saya, apa yang sebenarnya terjadi? Saya penanggung jawabnya. Biarkan saya yang mengatakannya. Nona Lin, laboratorium kami telah digeledah. Seorang lulusan yang lembur sedang melakukan pekerjaan eksperimental pada produk itu. Tetapi dia dibunuh oleh Zheng Yang menyer du Mazuk. Resep untuk produk kami juga dirampok. Semua data eksperimental disalin dan dibawa pergi oleh mereka. Lalu menghancurkan laboratoriumnya. APA. Departemen Keamanan. Apa lagi yang harus Anda katakan? Nona Lin, Departemen Keamanan kami bahkan lebih buruk. Tidak ada satpam yang bertugas yang selamat. Luar biasa. Siapa itu? Mampu melakukan hal yang mengerikan seperti itu. Hanya demi data eksperimental belaka. Membunuh semua orang. Ngomong-ngomong, saya ingat resep itu dibuat dengan kerahasiaan berlapis dan dimasukkan ke dalam brankas. Mereka bahkan tidak membawa brankas itu, kan? Ya, brankas itu dibuka dengan kunci. Jadi ada mata-mata di antara kita. Oh, saya ingat sekarang, pada siang hari, manajer Zhu Weiping berkata untuk lembur, melakukan tes lain di malam hari, meminta kunci brankas. Bagaimana dengan Zhu Weiping? Gimana Zhu Weiping pergi? Cepat hubungi Zhu Weiping. Oke. Tuan Lin, dia telah menelepon ponsel dan telepon rumahnya. Tidak ada yang menjawab. Sekarang hampir pasti, adalah Zhu Weiping inilah yang mengkhianati grup Lin. Apakah Anda punya rekaman pengawasan? Saya punya di sini. Biar saya lihat. Segera panggil polisi. Tidak ada gunanya menelepon polisi. Tunggu polisi datang dan membuat laporan untuk penyelidikan. Lalu untuk menyelesaikan kasusnya, resepnya sudah lama bocor. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Tetap di tempat Anda dan tunggu perintah. Saya mengirimimu nomor ponsel. Segera retas ponsel ini menggunakan navigasi satelit dalam 10 menit. Saya ingin tahu di mana lokasi ponsel ini. Ya, Tuan, kami menemukan lokasi ponselnya. Pemegang ponsel Zhu Weiping, Perusia 32 time, kembali dari luar negeri 2 tahun lalu. Manajer umum grup Lin. Saya tidak ingin tahu itu.
Saya hanya ingin tahu di mana dia sekarang. Bersama saya, Pak? Menurut foto-foto yang dikirim kembali oleh satelit, dia masuk ke Krone Plaza bersama sekelompok orang. Setelah membandingkan jutaan foto di database, dan kami mengetahuinya, salah satu dari mereka adalah anggota tingkat tinggi dari Asosiasi Shinto Yagi, Miri Terchua Yamamoto Takeda, Yagi Tashima member. Asosiasi 8, Dewa Bercabang. Asosiasi Dewa Bercabang 8. Yagyu Toshima Mamoru. Tidak masalah jika makhluk tak berarti ini memprovokasi saya di waktu biasa. Sekarang dia benar-benar mengulurkan tentakelnya ke grup Lin, mencoba mencuri resepnya. Afu, kamu yakin geng itu masuk ke Crown Hotel dan tidak pernah keluar? Saya bisa yakin. Oh, saya mengerti. Tuan Yagyu, saya tidak menyangka ini berjalan begitu lancar kali ini, dengan mudah merebut resep ini. Semua berkat Yamamoto-sama. Ya. Yagyu-sama benar. Kita semua melayani Tuan Yamamoto. Melayani Yagami Shin Aikai. Jayalah negara, jayalah kaisar. Yagyu-sama itu, pokoknya, urusan ini, saya masih punya sedikit jasa. Lihatlah imbalan yang dijanjikan kepada saya sebelumnya. Kamu tidak sabar, Tuan. Bukan karena saya tidak sabar, tapi grup Lin pasti akan tahu. Ini menyangkut saya. Mungkin mereka sudah menelepon polisi. Saya tidak bisa lagi tinggal di Jiangcheng, atau bahkan seluruh Sia besar. Akan segera dicari. Tuan, apakah Anda sudah membelikan saya tiket pesawat? Den Anda berjanji memberi saya 100 juta. Belum memberikannya kepada saya. Saya adalah penggemar berat budaya negara pulau. Saya bersedia berkontribusi untuk negara Anda. Aku bersedia berkontribusi untuk negaramu. Kamu benar-benar ingin pergi ke negaraku? Ya. Tapi aku tidak ingat berjanji memberimu ini. Aku, tuanku Anda. Jangan bercanda, kita semua sudah setuju sebelumnya. Kamu mengabulkan permintaan ini padaku. Hanya dengan begitu aku akan bersedia membawamu ke grup Lin. Apakah aku memaksamu? Kamu sendiri bersedia bekerja untuk negara pulauku. Ingat, kamu bisa melayani negara kami. Itu adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Kamu tidak lebih dari seekor anjing negara pulauku. Oke, jika kamu bilang begitu, kalau begitu aku tidak perlu tinggal di sini. Selamat tinggal. Orang-orang dasya yang seperti anjing. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tinggalkan pengkhianat sepertimu untuk membuat masalah bagi negara pelaku. Bersihkan sampah ini untukku. Buang ke selokan. Tuan Yagyu, mohon maafkan saya, aku tidak menginginkan apapun. Aku tidak menginginkan apapun. Aku akan segera meninggalkan negara naga. Aku pergi ke Eropa. Bolehkah pergi ke Asia Tenggara? Aku pergi ke Eropa. Bolehkah pergi ke Asia Tenggara? Apa kamu melihatnya? Setiap orang di Daxia adalah jalang. Semuanya sampah tak bertulang. Sampah makam APA kamu? Beraninya kamu menghina aku, Dasya Raya. Anda Tuan Chen, bukan? Itu suami Nona Lin. Itu menantu dari keluarga Lin. Aku mengenalmu. Itu kamu. Itu di konferensi pers. Bajingan yang menghina penduduk pelaku. Tolong bantu aku. Bukan hanya atau yang menginginkan nyawamu. Bajingan, ayo bunuh dia. Mereka yang mempermalukan Daxia Raya. Mari. Tuan Chen, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Orang-orang dari pulau ini, mereka hina dan tidak tahu malu. Aku terpesona oleh mereka, kehilangan akal. Tuan Chen, tolong, ampuni aku kali ini. Aku pasti akan bekerja keras di grup Lin di masa depan. Aku bersedia membungkuk hingga titik patah dan mengerahkan seluruh tenagaku. Aku bersedia mendedikasikan diriku dan bekerja sampai akhir. Apa? Kamu masih ingin bekerja di grup Lin? Jangan salah paham. Aku hanya ingin menebus dosaku. Aku bisa melakukannya tanpa sepeser pun gaji. Aku bisa menjadi tenaga kerja gratis seumur hidup. Tolong biarkan aku pergi. Menebus dosa?
Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menebus dosamu? Hanya ada satu cara bagi antek sepertimu untuk mati. Masalahnya sudah terselesaikan. Ini resep dan informasinya. Hati-hati di masa depan. Juga ada mekanisme peninjauan bakat internal yang perlu ditingkatkan. Lin, Nona Lin, ini benar-benar dokumen dan formula yang hilang sebelumnya. Bagaimana dengan pengkhianat Zhu Weiping? Zhu Weiping dia. Bunuh diri karena takut dihukum. Ayo. Mau kemana? Pulanglah, sudah larut malam, begadang merusak tubuh. Guru. Bajingan membunuh murid kesayanganku, Yagyu. Aku bersumpah akan membunuhnya. Bagaimana penyelidikan identitas Chen Fen menurut penyelidikanku? Dia kembali ke Tiongkok bulan lalu. Itu bertepatan dengan waktu Raja Naga. Dia bisa saja adalah Raja Naga. Tidak perlu menyelidiki. Besok adalah perjamuan Tenglong. Raja Naga akan muncul dengan sendirinya. Kita akan tahu apakah dia atau bukan saat waktunya tiba. Ya. Aku tidak pernah memikirkannya. Keluarga Lin kami bisa duduk di posisi depan seperti itu di perjamuan Raja Naga. Bahkan 4 keluarga besar di Qingzhou mungkin tidak bisa melakukannya. Itu berkat Ruo Sui. Jika bukan karena dia, mengapa Raja Naga akan memberi kami perhatian khusus? Hey, Ruoshue. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini disukai oleh Raja Naga. Bu, Chen Fen sebenarnya cukup baik. Berkat dia akhir-akhir ini, perusahaan saya bisa bangkit kembali. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa bagusnya anak bau itu? Kamu harus menjilat Raja Naga. Ibu, kehidupan selanjutnya. Aku mengandalkanmu untuk kekayaan dan status sosial yang tinggi. Ibu. Dedukle di meja ini. Ya, ada apa? Ini meja 1. APA, Mia 1. Sepertinya keluargamu. Keluarga Lin. Telah dihargai oleh Raja Naga. Paman Lin, selamat. Pinjam kata-kata baikmu. Kalau begitu Paman Lin, menurutku lebih baik menikahkan Ruo Sui denganku. Lihat, aset keluarga MA kami setidaknya puluhan miliar. Bukankah ITU lebih baik daripada sampai ITU? Jangan khawatir, aku di sini hari ini. Aku harus membuat Ruo Sui berubah pikiran. Ayah, apa yang sedang ayah bicarakan? Ngomong-ngomong, kenapa si sampah Chen Fen tidak datang hari ini? Acara yang begitu bergengsi, apakah itu tempatnya seharusnya? Ya, jika aku melihat si imutnya, aku harus mematahkan kakinya. Kaki siapa yang akan kamu patahkan? Chen Fan, bagaimana kamu bisa masuk? Apalagi? Dia pasti mencuri undanganmu dari keluarga Lin. Aku ingat keluargamu, keluarga Lin, punya 10 undangan, kan? Aku ingin masuk. Aku tidak butuh undangan. Kamu tidak butuh undangan. Mungkinkah kamu adalah Raja Naga? Tentu saja. Akulah Raja Naga. Hahaha, aku benar-benar tertawa terbahak-bahak. Kau anjing yang tersesat. Sesuatu yang rendahin. Berani menyebut dirimu Raja Naga. Apakah kamu begitu takut kehilangan kepalamu? Ketidaktahuan. Aku terlalu malas untuk berdebat dengan bagaimanapun kamu sudah mati. Aku terlalu malas berdebat dengan lagi pula kamu sudah mati. Lihat, bukankah itu wanita tercantik pertama di ibu kota kekaisaran? Qin Zhaoge? Dia juga ada di sini. C'est pertigna per Jamuan Tengwang, initidak boleh dire mécan.
Apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Saya tidak keberatan. Suatu kehormatan bagi Nona Qin untuk duduk semeja dengan kami. Kamu tidak perlu bersembunyi dariku. Kamu tidak berkata apa-apa saat pulang ke rumah. Aku hanya tidak punya waktu. Kalian saling kenal? Chen Fen, kudengar keluarga Lin tidak menyukaimu. Mengapa kamu harus menjilat orang lain? Itu semua rumor. Aku punya hubungan baik dengan keluarga Lin. Chen Fen, aku tidak bermaksud lain. Aku hanya takut beberapa orang tidak melihat sesuatu yang berharga menyanyiakan tuan muda Chen kami. Apa maksudmu, Nona Qin? Aku tidak bermaksud lain. Aku hanya tidak berpikir kamu dan Chen Fen cocok sama sekali. Aku bilang aku tidak akan membenci Chen Fen. Tidak, Nona Lin. Aku takut kamu salah paham. Maksudku, kamu tidak pantas untuk Chen Fen. Gadis bangga yang disukai surga sepertiku, untuk pantas mendapatkan pria seperti Tuan Chen. Keluarga Qinku adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Aset ratusan miliar. Dan dalam bisnis dan politik, aku punya banyak konek. Nona Lin, katakan padaku, syarat seperti apa yang kamu inginkan? Kamu bersedia memberiku Tuan Chen? Hai, Nona Qin. Sejauh yang aku tahu, kamu tampaknya telah bersama seorang tuan muda kaya di ibu kota kekaisaran. Sudah bertunangan, sekarang membuat lelucon ini. Tidak begitu baik. Lin Ruoxue, aku masih berkata begitu. Selama kamu bersedia memberiku Chen Fen, aku bersedia membayar berapapun harga. Nona Qin, perasaan tidak bisa diukur dengan uang. Karena Lin Fen telah memilihku, aku tidak akan meninggalkannya. Kami benar-benar saling mencintai. Lin Ruoxue, kamu sangat menyentuhku. Aku bisa memberitahumu terus terang. Dia adalah pria seperti pecundang. Identitasnya tidak biasa. Bukan identitas biasa. Dia adalah putra mahkota keluarga Chen di ibu kota kekaisaran. Ini, Chen Fen, apakah ini benar? Permisi, aku tidak bermaksud berbohong pada. Aku hanya tidak ingin hubungan kita tercampur dengan terlalu banyak materi. Apa? Chen Fen adalah putra mahkota keluarga Chen di ibu kota kekaisaran. Ternyata setelah sekian lama, ini semua salahku. Apa saja yang kulakukan akhir-akhir ini, hampir merusak hubungan emas dan batu Giok Ruoxue dan Chen Fen. Lin Ruoxue, aku iri kamu bisa mendapatkan cinta Chen Fen. Jika itu aku, kemungkinan besar aku juga tidak akan jatuh cinta padanya. Orang rendahan tanpa apa-apa, kamu pantas mendapatkan. Jika itu aku, kemungkinan besar aku juga tidak akan jatuh cinta padanya. Orang rendahan tanpa apa-apa, kamu pantas mendapatkan. Hai, Tuan Kota. Kapan Raja Naga akan tiba? Raja Naga telah tiba. Jadi Raja Naga sudah ada di perjamuan. Benar. Raja Naga ini benar-benar misterius. Yang disebut besar bersembunyi di kota. Raja Naga bisa bersembunyi di perjamuan ini tanpa terlihat. Itu berarti di perjamuan ini tidak ada yang melihat Raja Naga. Sosok aslinya belum terungkap. Berapa banyak orang di dunia ini? Sepanjang hidupku, aku berharap bertemu Raja Naga. Aku sangat beruntung hari ini. Hahaha. Hanya butuh 1 tahun baginya. Raja tentara bayaran di barat. Bahkan Panglima Perang Afrika Pucat Pasi saat namanya disebut. Dan yang terpenting, dia belum berusia 30 tahun. Aku sangat ingin melihatnya. Raja Naga telah tiba. Chen Fen, APA yang kamu lakukan dedeklah. Chen Fen, apakah kamu mau mati? Ini bukan tempatmu untuk berolah. Ya, bahkan jika kamu adalah putra mahkota keluarga Chen, itu juga tidak bisa menyinggung Raja Naga. Dia adalah eksistensi yang harus dihormati oleh Raja. Chen Fen. Bawa en mu membri ormake pada Raja Naga. APA, Raja Naga. Kamu memang Raja Naga. Kamu memang Raja Naga. Bangunlah. Ya.
Konyol, kamu bahkan tidak bisa memimpikannya. Orang yang selalu ingin menjilat ada di depanmu. Kamu tidak menyadarinya. Kalian benar-benar telah mengumpulkan kebahagiaan 8 masa hidup untuk mendapatkan kepercayaan Raja Naga. Selanjutnya, saya ingin mengundang tunangan saya, Lin Ruosue, ke panggung. Ruosue, maukah kamu menikah denganku? Menikahlah denganku. Ya. Begitu romantis. Takeda Yamamoto, bagaimana kamu bisa masuk? Maksudmu penjaga di luar? Kan, mereka sangat buruk. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Apa maumu? Jujurlah, kali ini aku di sini untukmu. Kamu hanya perlu kembali ke pulau bersamaku. Ganang emas, ganang perak, ada banyak. Bermimpi, aku tidak bisa menjadi antek negara pulaumu. Shinfan, aku menyarankanmu untuk menyadari situasi saat ini. Ini bukan tentang apakah kamu mau atau tidak. Jika kamu tidak ingin mati, Kembalilah saja bersama Tuan Yamamoto kami. Kalian semua, pergi. Benar saja, kalian para pelayan adalah sekumpulan sampah. Tuan Yamamoto pantas menjadi pakar nomor 1 di negara pulau. Tidak. Dia yang terbaik di dunia. Hahaha, tentu saja. Prajurit pulau kami tak terkalahkan. Tuan Yamamoto, apa yang akan dilakukan orang-orang ini? Kalian rakyat rendahan. Beraninya kamu menatapku seperti itu? Akan kuberikan kalian kesempatan. Selama kalian bersedia berlutut dan mengakui negara pulauku sebagai tuan, dan menyerahkan semua kekayaan kalian, aku akan memberimu jalan keluar. Kamu ingin kami rakyat Daxia berlutut untukmu? Mimpi saja. Artinya, jika kamu punya kemampuan, bunuh saja kami semua. Daxia tidak akan membiarkanmu pergi. Saat Daxia kita masih lemah, bisa mengalahkanmu. Kita masih bisa memusnahkanmu sekarang. Jika kamu tidak percaya, coba saja. Bodoh, karena kamu ingin mati. Kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Telapak naga penindih. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Permisi, lupa memberitahumu. Aku baru saja menembus ke alam pemurnian Ki. Ini tahap pil emas. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana? Cekat, ini tidak seperti apa yang kalian sebut semangat Bushido. Meskipun kau berada di tahap pil emas, aku juga tidak takut padamu. Bushido di negara pulauku adalah yang terkuat. You know. Itu tidak mungkin. Negara pulau kecilmu tidak sebesar telapak tangan. Bagaimana kau bisa memahami luas dan dalamnya seni bela diri Daxiaku? Tidak mampu. Ambisi tidak kecil. Inilah mengapa negara pulaumu begitu tidak populer. Kau kira sudah selesai? APA, kau masih ingin melakukan pertarungan binatang yang terperangkap? Aku sudah memasang bom 20 kg di pesta. Selama tanganku menekan tombol ini sekarang, kalian semua akan terkubur bersamaku. Hahaha. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa penduduk pulaumu begitu gila. Apa bedanya ini dengan teroris? Kau punya pepatah lama di Daxia. Pria tanpa racun bukanlah pria sejati. Haha. Ya. Sepertinya rencanamu akan gagal. Pengual. Ya. Bom yang kau sebutkan, bukankah itu? Apa? Kau menebak dengan benar. Semua rencanamu ada di tanganku. Membiarkanmu masuk sama saja, seperti menjebakmu. Aku akan bertarung sampai mati.
Karena kau sangat ingin mati. Kalau begitu, akan kuberi kau tumpingkan.